malam teman-teman semuanya sudah join. Terima kasih semuanya yang sudah join. Nambah terus ini yang join. Nah, kalau nggak keberatan bisa nuliskan nama kotanya ya, nama kotanya, nama negaranya juga gitu. Kalau kotanya nggak terkenal gitu kan, seperti kalau asalnya dari Wonogiri kan nggak terkenal, jadi harus dikasih tahu negaranya Indonesia gitu kan, atau dari Pasuruan gitu. Sorry ya yang dari Wonogiri dan dari Pasuruan. Oke, ini tambah banyak terus yang ikut, luar biasa. Saya nggak menyangka yang ikut akan banyak, karena topiknya ini kan sebetulnya bukan untuk topik umum ya gitu, orang-orang yang memang menggumulkan panggilan Tuhan di dalam hidupnya gitu. Jadi saya menduga yang ikut ini sebagian besar adalah orang-orang yang bergumul dengan tujuan hidupnya, mau apa ini ke depan gitu kan ya, mau apa gitu. Dan yang berikutnya mungkin orang-orang yang putus asa dengan hidupnya gitu, putus asa terus nggak tahu mau apa gitu, ya udahlah daripada nganggur dan sebagainya, nonton IG live, apalagi pembicaranya kan ya lumayan lah ya dilihat-lihat gitu kan. Oke. Tema kita hari ini sebagaimana kita telah ketahui bersama di brosur, yaitu Are You Ready for Seminary? Oke. Ini ada dari Manado, dari Jakarta. Wah, selamat datang. Dari Sidoarjo ternyata ada juga tadi ya. Oke, ada banyak ini. Waduh, luar biasa. Dari Medan, Wah, dari Salatiga. Salatiga ini kalau sekolah nilainya 7 ya, soalnya Salatiga terus. Garing ya guyonannya ya. Ada yang dari Medoanayu ini, oh ini pedalaman banget ya Medoanayu ini, dekat rumah saya soalnya ini. Kemudian dari Pontianak, Pontianak gitu. Oke, orang-orangnya gak bisa tua karena anak-anak terus. Kemudian dari Jerman, danke ya, udah datang jauh-jauh dari Jerman, dari Tangerang, dari Malang, luar biasa. Dari Kenjeran, Kenjeran ini daerah pedalaman di Google nggak ada ya, itu Kenjeran sebelah saya persis ini. Kemudian dari Banjarmasin juga, waduh luar biasa semua teman-teman. Selamat datang dari Maluku Utara, Oke, tanpa membuang-buang waktu lagi, karena waktu kalian semua adalah waktu yang sangat berharga sekali. Terima kasih, thank you for joining me in this IG Live and FB Live. Jadi kalau teman-teman punya Facebook juga bisa share ya live ini ke teman-temannya yang lain. Nah, dari Malang juga, ini komposer kita dari Malang juga gabung. Oke, tanpa membuang waktu lagi, mari sekarang kita akan masuk gitu. Dari Surabaya, dari GK Gracia. Thank you ya, thank you. Oke, pembahasan pertama. Seperti yang saya sudah janjikan di IG, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Setelah itu saya akan mengambil pertanyaan dari teman-teman semua, baik yang dari Semarang dan yang lain sebagainya ya. Ini nggak jelas nih, rasanya KTP-nya salah ini yang dari Semarang ya. Oke, mari kita akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Nanti setelah saya selesai menjelaskan, teman-teman boleh tanya ya. Jadi teman-teman boleh tanya setelah saya selesai menjelaskan, nanti saya akan menjawab pertanyaan teman-teman juga. Oke, pertanyaan pertama seperti yang di caption di dalam IG saya adalah, apakah menjadi hamba Tuhan itu perlu panggilan khusus? Wah, pertanyaan penting. Apakah menjadi hamba Tuhan itu perlu panggilan secara khusus? Nah, jawabannya adalah begini. Bukan cuma untuk menjadi hamba Tuhan, tetapi menjadi apapun di dalam kehidupan kita itu memerlukan panggilan khusus. Banyak orang kan seringkali punya pandangan begini kan ya, yang butuh panggilan khusus itu cuma hamba Tuhan. Yang bukan hamba Tuhan terserah gitu kan ya, mau milih apa terserah, pokoknya Tuhan itu cuma peduli dengan hamba-hamba Tuhan. Nah, mungkin konsep ini muncul karena di dalam Alkitab kan dicatat orang-orang yang menjadi hamba Tuhan, misalnya nabi, begitu menjadi imam, itu kan dipilih oleh Tuhan gitu, menjadi rasul dipilih oleh Tuhan. Maka ada kesan bahwa hanya orang-orang yang tergolong rohaniwan yang dipanggil oleh Tuhan secara khusus, sedangkan yang tidak rohaniwan ya boleh mau menjadi apapun terserah. Sehingga kan kita mungkin terbiasa dengan orang yang berkata begini kepada anaknya, "Nak, kamu kalau besar mau jadi apa? Kamu mau jadi apa?" Jadi yang menentukan hidupnya dia adalah anaknya. Dan ini salah sih sebetulnya. Kita ini harus memahami bahwa yang berhak untuk menentukan tujuan hidup itu ya yang membuat hidup lah. Dan ini berlaku sekali lagi bukan cuma untuk para rohaniwan, berlaku untuk kita semua. Mengapa saya yakin demikian? Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab, maka kita akan tahu bahwa Tuhan itu memberikan bakat yang berbeda-beda
kepada orang yang berbeda-beda, berarti kan Tuhan punya maksud tertentu untuk masing-masing orang itu. Kalau Tuhan itu cuma punya maksud yang sifatnya itu umum, semua orang itu sama, ya untuk apa Tuhan menciptakan manusia itu berbeda? Kalau Tuhan menciptakan manusia itu berbeda, ya karena Tuhan punya rencana yang berbeda untuk masing-masing orang itu. Dan di dalam Alkitab kita juga tahu kok bahwa misalnya yang dipilih Tuhan, yang diurapi Tuhan, itu bukan cuma nabi, imam gitu, bukan cuma itu, tetapi para ahli seniman, artis yang berkecimpung di dalam pembuatan kemah suci pada zaman Musa, mereka juga diurapi oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu sebetulnya kalau di dalam Alkitab, dia bukan cuma memilih rohaniwan, imam, raja, begitu kan ya, imam, nabi, begitu, tetapi juga dia memilih orang-orang lain di luar kelompok rohaniwan itu. Sehingga saya yakin menjadi hamba Tuhan butuh panggilan khusus. Sebagaimana kita menjadi apapun di dalam hidup kita, kita juga butuh panggilan khusus. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Gitu. Oke, yang kedua kita pertanyaannya begini. Bagaimana kita tahu kalau kita terpanggil sebagai hamba Tuhan? Bagaimana kita tahu kalau kita terpanggil sebagai hamba Tuhan? Nah, jawaban saya sebetulnya sama dengan bagaimana kita tahu kalau kita dipanggil untuk profesi yang lain. Misalnya kita dipanggil untuk menjadi politikus, untuk menjadi ekonom dan sebagainya. Jawabannya sebetulnya sama. Dan apakah jawaban itu? Mari kita lihat langsung ya. Jawabannya apa? Nah, ada beberapa indikator yang kita perlu pertimbangkan pada saat kita mencari tahu kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama, tentu saja adalah pergumulan pribadi dengan Tuhan. Waduh, klise banget ya. Udah batalin ketemu sama pacar, ikut IG live gitu. Ternyata jawabannya cuma begitu. Klise banget gitu. Nah, memang sih ini klise, tetapi sesuatu yang klise itu bukan berarti sesuatu yang tidak penting. Pergumulan pribadi dengan Tuhan ini penting. Apakah kita ketika menggumulkan, kita semakin yakin? Ketika kita menggumulkan, kita semakin merasa damai sejahtera dengan panggilan itu, dengan yang kita lakukan itu. Ini penting, pergumulan pribadi dengan Tuhan. Berdoa setiap hari, menggumulkan apakah benar ini panggilan Tuhan atau tidak. Dan kuncinya begini, dalam pergumulan pribadi dengan Tuhan. Ini kuncinya ya. Saya perhatikan ini jarang dibicarakan orang. Sebetulnya begini, kunci kita meyakini bahwa itu adalah konsep kita ini benar-benar memahami bahwa pergumulan kita itu mengarah ke yang benar tuh begini. Pada saat kita merasa semakin damai sejahtera, pada saat kita merasa semakin damai sejahtera, padahal situasinya itu very unlikely. Situasinya very unlikely, tapi kita justru semakin damai sejahtera. Contohnya misalnya begini, ketika saya memutuskan untuk keluar dari sekolah sekuler, dalam tanda kutip, sebetulnya nggak ada sakral, nggak ada sekuler. Saya dulu kuliah di Undip, Universitas Diponegoro, saya bebas tes juga, wah sombong sedikit gitu kan ya. Saya lulusan terbaik masuk di sana gitu, tanpa tes, dapat beasiswa gitu. Akhirnya saya meninggalkan itu semua untuk masuk ke sekolah teologi. Lalu saya ketemu dengan hamba Tuhan senior, dan hamba Tuhan senior itu berkata begini, kamu bodoh banget. Ninggalin sekolah di Undip itu kan sekolahnya bagus gitu kan, negeri, kamu bebas tes begitu, wah kamu ini punya bakat akademis, kenapa jadi hamba Tuhan? Kemudian dia ngomong, kamu tuh juga bodoh, kamu harus mikir, orang Kristen ini semakin hari semakin ditentang, ditindas dan sebagainya, nanti bisa-bisa loh kamu dapat masalah loh dengan jadi pendeta. Terus kamu harus mikir, jadi pendeta itu kamu makan apa gitu. Wah ini semua itu muncul, semuanya ini muncul, kamu makan apa kalau kamu jadi pendeta? Nah, ketika saya semakin mendengarkan banyak hal-hal yang semacam itu, yang seharusnya menciutkan hati saya, saya justru merasa semakin sejahtera. Saya semakin sejahtera. Ketika saya berusaha untuk menggumulkan panggilan saya nanti tahu jadi hamba Tuhan itu susah, begitu kan ya. Walaupun kenyataannya ya tidak selalu susah lah gitu, tidak selalu susah. Dulu saya susah makan, sekarang susah berhenti makan gitu kan. Ya, dulu susah makan karena nggak ada yang dimakan gitu kan. Sekarang susah makan karena kalau nggak enak saya nggak mau makan gitu. Bukan ya, ada kesusahannya sendiri pokoknya lah gitu. Tapi ketika dulu saya membayangkan bahwa jadi hamba Tuhan itu tidak enak, saya tuh semakin sejahtera. Saya benar-benar sejahtera banget sih, benar-benar sejahtera. Nah ini adalah kunci ketika kita menggumulkan panggilan kita bersama dengan Tuhan. Jadi pertama adalah bergumul secara pribadi dengan Tuhan.
Yang kedua, kita melihat bakat, talenta, bakat, kelebihan, apapun itulah, whatsoever, you name it, you call it, whatsoever. Intinya adalah begini, kalau Tuhan memanggil seseorang, tidak mungkin Tuhan itu tidak melengkapi orang itu. Nggak mungkin lah, kalau Tuhan panggil, ya Tuhan pasti akan melengkapi orang itu. Walaupun pada waktu dipanggil, mungkin semua potensi itu belum sepenuhnya keluar, tetapi paling tidak sudah bisa dideteksi dari awal gitu. Misalnya, saya terpanggil sebagai hamba Tuhan, dan saya terpanggil menjadi pengajar misalnya, dan saya tahu bahwa saya suka mengajar. Sejak SMP saya memberi les SD, waktu saya SMA memberi les anak SMP, waktu saya S1 teologi saya memberi les matematika ke anak SMA kelas 3 misalnya begitu. Jadi saya memahami bahwa panggilan saya pasti tidak jauh-jauh lah dari mengajar semacam itu. Itu karena bakat yang Tuhan berikan kepada saya. Saya dari dulu ya bukan sombong ya, tapi cuma memberitahu aja bahwa saya bukan orang yang biasa-biasa, bukan orang yang sembarangan. Nah, saya ini secara akademis memang ya boleh dibilang tidak pernah suffer lah gitu. Ranking saya ya 1, paling sial 2, begitulah gitu. Jadi saya dulu jarang belajar dan sebagainya. Saya merasa bahwa lah itu bakat saya di bidang pengajaran, yang saya yakin nanti Tuhan akan pakai saya menjadi seperti yang Dia mau. Walaupun waktu itu saya belum tahu Tuhan panggil saya sebagai apa. Nah, bakat ini penting. Pikirkan bakat kita seperti apa. Nah, yang ketiga, supaya kita tahu panggilan Tuhan di dalam hidup kita, apakah kita dipanggil jadi hamba Tuhan atau dipanggil yang lain, selain pergumulan pribadi dengan Tuhan, selain bakat, yang ketiga itu adalah hasrat gitu. Jadi yang kedua adalah hasrat. Hasrat itu passion. Bagaimana kita itu benar-benar menyukai sesuatu dan benar-benar sukanya itu luar biasa. Walaupun kita harus berkorban, walaupun mungkin melakukan yang lain itu lebih membawa kenyamanan secara hidup misalnya, tapi kita benar-benar suka itu melakukan itu. Contohnya misalnya kalau saya diberi pilihan menjadi pengusaha sukses, orang nomor 1 terkaya di Indonesia gitu, dengan menjadi hamba Tuhan seperti sekarang misalnya gitu, saya akan memilih jadi orang paling kaya, setelah itu baru sekolah teologi ya. Bukan ya, saya tetap akan memilih menjadi diri saya seperti sekarang ini. Kenapa? Ya karena saya memang benar-benar enjoy what I'm doing gitu. Walaupun awalnya dulu ketika dipanggil Tuhan, saya nggak suka. Ketika dipanggil Tuhan ya kepenginnya lari terus itu kan ya, karena bayangkan jadi hamba Tuhan tuh gak enak gitu kan. Dan terutama itu kan bayangan saya gini, kalau jadi hamba Tuhan tuh kan nggak bisa nakal gitu loh. Jadi nggak bisa nakal, nggak bisa usil gitu. Karena saya dulu tuh punya pikiran tuh gini loh, kalau jadi hamba Tuhan itu kan harus super alim begitu kan ya. Nah, kalau saya sih rasa kayak waduh, kalau hamba Tuhan harus gitu, rasanya menderita banget gitu kan, kayak ada di neraka gitu, nggak boleh guyon, nggak boleh usilin orang, nggak boleh nakal, nggak boleh jahil gitu kan. Rasanya DNA saya akan banyak mengalami kerusakan ya, kena polusi-polusi yang dalam kehidupan seperti itu. Nah, saya dulu nggak mau, tapi lama-lama setelah berkata iya, Tuhan membuat saya suka juga. Tapi sebelumnya saya sudah paham juga, saya sukanya mengajar. Jadi bukan cuma saya berbakat mengajar, tetapi memang saya sukanya itu mengajar gitu. Saya suka lihat orang gitu, seneng orang itu belajar lebih pinter gitu kan ya, itu hasrat saya gitu. Saya itu paling nggak tahan sama orang sombong dan sama orang bodoh sebetulnya. Jadi kalau sombong sama bodoh itu saya nggak tahan gitu kan ya. Kalau lihat orang sombong tuh kepengen cepet-cepet direndahkan gitu. Kalau lihat orang bodoh tuh pengen cepet-cepet itu dipinterkan gitu. Kalau lihat orang bodoh plus sombong itu kepengen cepet-cepet dibinasakan gitu. Nah, itu hasrat saya sih gitu. Hasrat saya kepengen membuat orang lain itu jadi lebih pintar gitu kan. Ya itulah hasrat. Akhirnya saya merasa bahwa ya mungkin itu cara Tuhan mempersiapkan saya dulu. Jadi yang pertama kalau mau tahu dipanggil Tuhan atau enggak, pertama adalah bagi yang terlambat join ya, yang pertama adalah pergumulan pribadi kita dengan Tuhan. Kedua, bakat kita apa, talenta kita apa, kelebihan kita apa. Yang ketiga adalah hasrat kita, passion kita apa sih, beban kita yang terbesar itu apa sih. Nah, yang keempat adalah konfirmasi dari orang lain. Konfirmasi dari orang lain ini penting ya, karena kalau kita lihat di dalam Alkitab, tiap kali Tuhan akan memanggil seseorang, Tuhan itu memberikan konfirmasi sih. Misalnya Tuhan memanggil Musa, ya Tuhan kasih konfirmasi sendiri ke Musa, atau konfirmasinya dari orang lain. Misalnya Saulus dan Barnabas dipanggil untuk memberitakan Injil, Kisah Rasul 13,
Maka gereja di Antiokhia, para pemimpinnya dan jemaatnya mendapatkan konfirmasi dari Roh Kudus. Mereka yakin bahwa inilah yang harus dilakukan. Saya percaya keberadaan mentor kita, senior kita, orang-orang yang dekat dengan kita, yang jujur untuk melihat kita, yang menilai kita, itu adalah salah satu cara Tuhan untuk meyakinkan kita. Jadi saya yakin ini adalah cara bagi kita sebetulnya untuk memantapkan hati, memang ini panggilan Tuhan buat saya. Jadi saya juga begitu, ketika saya mendapatkan panggilan Tuhan secara langsung gitu, secara spektakuler, nanti saya akan cerita juga. Saya perlu untuk tanya ke pembina saya, ke hamba Tuhan saya, ke kakak-kakak senior saya di gereja, apakah memang saya dipanggil itu semacam itu, apakah saya suitable gitu untuk panggilan itu penting. Konfirmasi dari orang lain. Kalau saudara itu misalnya memiliki karakteristik yang beda banget dengan panggilan, kan nggak mungkin sih gitu. Tuhan kan mesti memanggil, Tuhan melengkapi. Nah, selain konfirmasi, yang kelima adalah tentang evaluasi. Maksudnya evaluasi itu begini, kita tidak mungkin akan yakin bahwa kita dipanggil Tuhan untuk apa, kecuali kalau kita mencoba. Jadi kalau misalnya merasa dipanggil sebagai hamba Tuhan gitu, ya cobalah terlibat di dalam pelayanan. Kan sangat lucu kalau Tuhan itu bisa memanggil seseorang untuk pelayanan sepenuh waktu, tapi orang itu nggak pernah terlibat pelayanan sama sekali kan, ya lucu lah pasti. Tuhan kan pasti akan memberikan step by stepnya dulu bagi kita. Tuhan mempersiapkan kita untuk mengikuti pola itu gitu. Sebelum misalnya saya jadi hamba Tuhan, saya kalau melihat kilas balik, saya baru tahu, saya sejak bertobat SMP kelas 2, saya mulai khotbah di kebaktian remaja di sekolah minggu, itu SMP kelas 3. Bayangin ya, SMP kelas 3 saya sudah mulai khotbah, dan saya rutin sebulan khotbah 2 kali. Jadi kalian bisa bayangkan ya betapa banyaknya orang yang sudah saya sesatkan zaman-zaman dulu. Saya sudah memimpin KKR gitu kan, anak-anak muda ratusan gitu kan di beberapa kota. Itu waktu saya S1 malahan ya, di waktu tingkat 1 gitu kan ya, itu sudah dipanggil untuk KKR gitu. Ketika saya mendengarkan khotbah-khotbah saya yang dulu-dulu itu, waduh, wah kacau balau lah gitu. Tapi itulah cara Tuhan mempersiapkan. Mengapa sejak SMP saya diberi kesempatan menjadi koordinator sekolah minggu, ngajar sekolah minggu gitu, kemudian juga menyampaikan khotbah di remaja, menyampaikan khotbah di pemuda, itu bukan sebuah kebetulan, itu cara Tuhan untuk mempersiapkan saya. Dan saya lihat pada waktu saya menyampaikan khotbah misalnya, saya melihat respon orang-orang itu seperti apa gitu loh. Jadi itu kan penting kan, respon seseorang pada waktu kita khotbah itu tenang nggak responnya gitu. Wah, waktu saya dulu tuh khotbah itu orang tuh bisa tenang gitu, semuanya tidur gitu kan, berada di dalam alam roh gitu, mendapatkan ketenangan dari Tuhan gitu. Padahal khotbahnya belum selesai. Itu saya bayangkan, wah belum selesai aja mereka udah dapat ketenangan gitu kan ya, sudah lupa sama masalahnya, bisa tidur nyenyak, ada beberapa ngorok gitu kan ya. Itu saya merasa bahwa itu panggilan Tuhan buat saya. Enggak sih ya, enggak lah gitu. Kalau biasanya kalau saya khotbah itu kan, wah seorang nggak mungkin bisa tidur lah, nggak mungkin bisa tidur ya, dia mesti angkat kaki dari ruangan ya karena nggak tahan. Nah oke, by the way, evaluasi itu penting. Nah selain 5 tanda tadi, selain 5 indikator, saya mau tambahkan satu, tapi ini tidak wajib untuk semua orang ya, ini tidak wajib, yaitu tanda khusus dari Tuhan. Ada beberapa orang itu seperti saya misalnya, yang mungkin Tuhan anggap, wah orang ini kalau nggak dikasih tanda yang jelas, ini mesti nggak akan taat ini. Orang ini kalau nggak dikasih tanda yang jelas, ini pasti nyari cara untuk larikan diri terus gitu. Akhirnya Tuhan panggil saya dengan cara yang khusus. Nah saya mau cerita sekarang, tapi saya mau mulai cerita dengan mengatakan begini, tidak semua orang perlu dipanggil dengan cara yang spektakuler seperti saya, tidak perlu. Jadi saya dulu dipanggil Tuhan, saya ingat waktu saya SMA kelas 2. Saya ikut retreat dari Semarang, saya ikut retreat di Surabaya kan gitu. Wah, retreat nasional, sekitar 1000 remaja begitulah ya gitu. Acaranya itu penyelaman rohani, istilahnya keren banget, penyelaman rohani gitu. Jadi selama seminggu tuh wah kami menyelam dan benar-benar rohani. Setelah seminggu keluar dari airnya, wah benar-benar tidak rohani. Nah tapi saya terberkati dengan acara-acara itu, tiap tahun ikut terus gitu kan ya, penyelaman rohani. Nah di dalam pengalaman itu saya merasakan begini, sejak hari pertama saya berdoa pagi selalu ada suara gitu, wah gitu, ada suara, aku panggil kamu jadi hambaku. Tapi kan saya merasa paling suara hati itu, paling terbawa suasana aja kan gitu. Jadi saya merasa nggak usah lah diperhatikan. Tapi tiap kali doa pagi ada suara itu terus menerus.
Nah puncaknya adalah Jumat malam waktu KKR gitu, terus hamba Tuhannya bilang begini, kalau ada orang di sini yang Tuhan berkata kepada saya, pendetanya bilang gitu, ada di sini yang dipanggil sebagai hamba Tuhan, dia bilang begitu. Kamu masih SMA, cepat keluar dari sekolah dan cepat masuk sekolah Alkitab. Wah, kemudian saya merasa bahwa itu saya gitu. Jadi ada suara yang kuat berkata kepada saya, itu kamu gitu. Cuma kan saya mikirnya begini, wah mosok saya, karena kan jumlah remajanya 1000, yang masih SMA juga banyak, yang dipanggil Tuhan mungkin bukan cuma saya. Jadi saya berdoa sama Tuhan begini, Tuhan kalau itu aku mau selesaikan SMA dulu. Nggak tahunya setelah saya ngomong gitu pelan, tiba-tiba pendetanya bilang begini, Tuhan beritahu saya kalau mau selesaikan SMA dulu boleh gitu. Waduh, saya langsung lemes gitu kan ya, berlutut nangis sama Tuhan. Nangis bukan karena sukacita, nyesel gitu, kenapa harus minta tanda seperti itu sama Tuhan gitu. Lalu saya kepikiran, wah bagaimana ya orang senakal ini nanti jadi pendeta tuh, bayangan saya itu gak ada gitu. Secara pendeta kan harus alim gitu kan ya, jarang ketawa apa gitu, nggak boleh jahil gitu. Waduh, saya mikirkannya susah banget gitu. Lalu SMA kelas 3 saya dipanggil kepala sekolah dan diberitahu, kamu dapat tawaran nih, bebas tes dan beasiswa, kamu tinggal milih nih, IPB, Undip atau Satya Wacana gitu. Wah, saya langsung tertarik Undip aja kan, dekat dengan rumah gitu. Jadi saya ngambil peluang di Undip gitu, saya ambil nutrisi dan makanan. Jadi sekarang pun jurusan saya sama, nutrisi dan makanan, cuma sekarang makanan rohani gitu kan. Gitu. Jadi saya mencoba untuk memang itu mungkin cara Tuhan gitu. Jadi akhirnya saya tinggalkan Tuhan, saya sekolah di Undip dulu. Saya pikir nanti S2 baru saya lanjut kuliah. Nggak taunya Tuhan beri tanda lagi. Wah, ini tandanya lebih seru lagi. Jadi di sebuah camp sekolah minggu, saya ini berdoa gitu, mimpi. Saya mimpi itu berbantah-bantah dengan Tuhan, terus ditampar Tuhan gitu. Aku panggil kenapa nggak mau? Saya itu kan rasa kaget gitu kan, takut. Saya bangun gitu. Waktu bangun saya minta tanda sama Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan kalau Tuhan mau panggil aku, tandanya satu, yaitu Papa harus setuju. Wah, kenapa saya katakan Papa harus setuju? Karena Papa saya waktu itu kan bukan Kristen. Papa saya bukan Kristen, tapi dia pembenci kekristenan. Papa saya sering berkata di depan banyak orang, aku lebih senang anakku jadi penjahat daripada pendeta. Wah, sakit hati nih sama pendetanya mama, sama keluarga besarnya mama yang Kristen tuh dia sakit hati gitu kan ya. Waduh, saya pikir wah, ini kalau saya minta Papa setuju, ini seru ini gitu kan. Tuhan pasti nggak bisa ini gitu kan. Pikiran saya masih menyulitkan Tuhan lah, karena males jadi pendeta kan. Nggak taunya setelah pulang retreat saya ngomong sama mama kemudian beritahukan ke Papa misalnya. Saya dipanggil Papa gitu. Jadi saya malam-malam dipanggil Papa, dan Papa ngomong begini, Yakob, Papa lebih seneng kamu jadi hamba Tuhan sih. Papa lebih seneng kamu sekolah Alkitab daripada di Undip. Saya kaget. Terus Papa beritahu, nanti kalau jadi pendeta kamu harus tahan menderita ya. Kalau jadi pendeta jangan mata duitan kayak mantan pendetanya mama itu. Wah gitu kan. Jadi diomongin gitu terus saya bilang, saya sampai bingung, ini perlu tak cek KTP-nya atau enggak, ini papa saya bener atau enggak gitu kan. Saya sambil nangis dengarkan papa saya ngomong. Lalu saya ngomong sama papa, kalau iya besok saya telepon, kalau papa setuju biar formulir pendaftarannya dikirim. Papa saya bilang nggak usah, papa besok pagi dari Semarang ke Surabaya ambil formulirnya, nanti malamnya, besok malam kamu tuh bisa langsung dapatkan. Jadi benar, besok paginya itu papa berangkat ke Surabaya, ambil formulir, makan di terminal, langsung malam itu juga. Jadi 1 hari setelah saya bincang-bincang dengan papa, akhirnya saya menerima formulir itu. Saya isi, lengkapi berkas-berkasnya, bawa pakaian, langsung saya berangkat sambil membawa berkasnya. Karena saya yakin pasti diterima panggilan Tuhan gitu kan. Padahal waktu itu saya pikir-pikir naif juga ya. Saya dipanggil Tuhan kan belum tentu di STT saya itu kan. Belum tentu loh. Gitu. Tapi saya dulu nggak bergumul gitu. Pokoknya yakin panggilan Tuhan identik dengan panggilan di STT itu. Di tempat saya dapat panggilan dari pendeta tadi loh. Karena pendeta tadi kan pendeta di situ dari GPPS, Gereja Pentakosta Pusat Surabaya ya, dan punya sekolah Alkitab kan, sekolah teologi, sekolah tinggi Alkitab Surabaya gitu kan, STAS gitu. Jadi GPPS punya STAS gitu. Wah, ya sudah. Saya pikir karena Tuhan panggil saya melalui pendeta itu ya harus di STT itu
Dan akhirnya saya bawa semua, saya sekolah di sana sampai lulus S1. Nah, ini tidak berlaku untuk semua orang, saya tahu. Jadi saudara hanya memperhatikan 5 langkah tadi saja, yaitu pergumulan pribadi dengan Tuhan, bakat, hasrat, kemudian konfirmasi dari orang lain, dan evaluasi. Ini aja yang kalian perlu pikirkan, entah sebagai hamba Tuhan, entah bukan. Kita harus benar-benar menggumulkan 5 langkah ini. Jadi kita sudah menjawab 2 pertanyaan ya. Pertama, apakah memang butuh panggilan untuk menjadi hamba Tuhan? Jawabannya adalah butuh. Bukan cuma untuk jadi hamba Tuhan, untuk jadi apapun profesi kita juga butuh panggilan Tuhan secara khusus. Yang kedua, pertanyaan yang kita sudah jawab adalah bagaimana kita mengetahui panggilan Tuhan. Kita tahu melalui 5 cara umum dan 1 cara yang khusus. 5 cara umum adalah pergumulan pribadi dengan Tuhan. Kuncinya terletak di mana? Semakin kita sejahtera walaupun keadaannya very unlikely. Yang kedua, bakat, talenta, kelebihan kita apa. Yang ketiga adalah hasrat, beban kita apa sih, kepuasan kita, kesenangan kita apa. Yang keempat adalah konfirmasi dari orang lain. Nah, orang lain ngomong apa tentang kita, cocok gak dengan panggilan kita. Yang kelima adalah evaluasi. Kita mencoba dan melihat hasilnya seperti apa, feedback dari orang-orang seperti apa. Dan yang keenam, ini yang khusus, tidak berlaku untuk semua orang, yaitu tanda spesial dari Tuhan untuk orang-orang tertentu ya, orang-orang terutama yang bandel-bandel seperti saya gitu. Nah, oke, sekarang kita move forward ke pertanyaan ketiga di dalam caption saya, yaitu apakah semua hamba Tuhan harus sekolah teologi? Apakah semua hamba Tuhan harus sekolah teologi? Jawaban saya ya dan tidak. Ya dan tidak ini bukan berarti kontradiksi, tidak. Saya akan terangkan dulu mengapa ya dan mengapa tidak. Saya meyakini bahwa semua orang yang dipanggil untuk melayani harus sekolah teologi sih. Kenapa? Ada 2 alasan. Yang pertama adalah karena kesiapan mental. Jadi kita tahu bersama bahwa melayani Tuhan itu nggak gampang kan gitu. Ada banyak hal yang kita perlu perhatikan gitu. Misalnya kayak kepekaan kita terhadap orang lain itu kan dibutuhkan lebih di dalam pelayanan, di dalam posisi sebagai hamba Tuhan daripada sebagai orang Kristen biasa. Saya tidak mengatakan bahwa hamba Tuhan harus lebih misalnya kayak orang yang spesial dari planet lain, bukan. Saya bicara tentang tuntutan di dalam pelayanan. Tuntutan di dalam pelayanan, it is what it is gitu. Entah saudara setuju tidak setuju, entah saudara menganggap ini benar atau salah, di lapangan adalah tuntutan kepada hamba Tuhan jauh lebih tinggi. Misalnya kesabaran, ya kesabaran hamba Tuhan dianggap harus lebih tinggi. Kelemah lembutannya harus lebih tinggi. Penghasilannya lebih rendah, ya kadang-kadang itu nggak dipedulikan. Kalau penghasilan rendah nggak apa-apa Pak gitu kan ya, kan hati hamba Tuhan kan harus rendah gitu kan, yang supaya menolong rendah hati ya penghasilannya rendah gitu ya. Oke, itu hanya berlaku di beberapa gereja saja ya, di gereja-gereja lain malah enggak ya, pendetanya kaya raya dan sebagainya. Oke, balik kepada tadi, kesiapan mental itu penting karena kita ini akan dituntut berlebihan dalam beberapa konteks oleh jemaat. Jemaat itu inginnya melihat hamba Tuhan itu harus bisa ini. Lah kadang-kala kalau kita nggak punya kesiapan mental, kita tuh bisa jatuh di sana. Bukan cuma jatuh melakukan kesalahan, bukan, tapi kita ini benar-benar bisa merasa kayak capek, exhausted. Kita merasa kayak kok nggak bisa jadi diri sendiri sih gitu kan ya. Nah, melalui sekolah teologi yang minimal kan 4 atau 5 tahun, mental kita tuh sudah dibentuk gitu loh. Jadi kita ini selama 4-5 tahun itu kita itu sudah punya mindset. Kita ini hamba Tuhan, dituntut lebih gitu kan ya. Kepekaannya, kesabarannya, semuanya kita dituntut lebih. Jadi kita itu lebih bisa prepare pada saat memasuki pelayanan daripada orang-orang yang dari pengusaha langsung jadi pendeta, apalagi pada waktu jadi pengusaha gagal gitu kan ya, utangnya di mana-mana terus jadi pendeta gitu kan ya. Wes escape yang luar biasa ya, spiritual escape yang manis banget, sweet escape itu. Nah, saya nggak sedang membicarakan siapapun ya, tapi kalau saudara ya mengenal beberapa orang itu salah saudara sendiri, karena saya tidak memaksudkan satu nama sekalipun. Jadi gini, kita ini perlu kesiapan mental, dan di sekolah teologi itu kita disiapkan. Contohnya gini, beberapa orang itu kan terbiasa hidup enak kan, kaya raya gitu. Waktu masuk sekolah teologi, tinggal di asrama, ya dia berusaha untuk beradaptasi dengan situasi itu. Misalnya apa? Makan seadanya. Makan tidak boleh banyak-banyak. Wah, kalau di tempat saya itu malah lebih parah lagi.
udah nasinya tuh sudah dibatasi, kalau pagi itu gampang ditebak. Kalau nggak kerupuk sama kecap, ya berarti tahu sama kecap. Kalau nggak tahu sama kecap, ya tempe sama kecap. Cuma itu aja puter-puternya. Terus nanti kalau menu siang sepanjang minggu, itu mesti ikan. Cuma makan daging itu ayam, itu tiap Jumat. Kalau saya dulu S1, wah itu cuma makan daging ayam Jumat gitu. Itu pun karena puasa seharian gitu. Puasa seharian, uangnya sarapan, uangnya makan siang itu kan digabung jadi satu. Kemudian untuk makan malam, wah ada soto ayam, misalnya dagingnya gitu kan ya. Pokoknya disiapkan untuk hidup susah. Nah, kalau saya sih dulu nggak merasa, karena kan dulu waktu saya SMA saya jarang makan, nggak bisa makan. Jadi ketika sekolah Alkitab ada makanan aja udah bersyukur sih. Jadi teman-teman saya yang biasanya hidup enak itu yang bergumul. Tapi saya juga bergumul. Misalnya apa? Saya ini bergumul untuk kerja praktis, ngepel, nyuci, masuk dapur, masak gitu kan. Sesuatu yang saya nggak pernah lakukan sebelum saya masuk sekolah Alkitab itu. Tapi saya dipaksa untuk melakukan itu, bersih-bersih tempat sampah, tongnya yang gede itu harus disikat pakai sabun begitu kan ya. Harus bangun pagi, sesuatu yang nggak pernah saya lakukan gitu. Bangun jam 5 kurang, siap-siap, jam 5 menuju ruang doa gitu. Ada banyak hal yang akhirnya menjadi habit yang baik. Itu kesiapan secara mental sih di dalam pelayanan. Makanya kalau ditanya haruskah sekolah Alkitab, kalau saya bilang harus, karena itu bisa menyiapkan mental kita dengan lebih baik. Yang kedua, selain menyiapkan mental kita dengan lebih baik, sekolah teologi, sekolah Alkitab itu juga memberikan keluasan ilmu untuk kita. Keluasan ilmu untuk kita. Maksudnya keluasan ilmu itu begini, kita itu nggak bisa berteologi secara sporadis, nggak bisa. Nanti kalau yang mau tahu lebih lanjut tentang bagaimana orang awam seharusnya berteologi, silakan tonton video saya ya di YouTube channelnya Star Exodus, STAR Exodus di YouTube. Itu adalah YouTube video kolaborasi antara STT Amadeus ini dengan Star. Jadi dua institusi, saya buatkan video untuk dua institusi itu, silakan ditonton di sana. Nah, poin yang saya mau singgung dari video itu begini, kita tidak bisa berteologi secara sporadis. Hanya baca sesuatu yang kita sukai gitu kan, hanya tahu beberapa quotes, nonton beberapa video, sudah merasa jadi teolog gitu kan. Sudah merasa jadi theologian gitu. Sudah nonton video di YouTube 10 perdebatan, merasa diri jadi apologis. Konyol sih beberapa orang tuh kayak begitu. Jadi kita ini bisa saja saudara cuma ambil satu buku, saudara kuasai buku itu. Tapi akan lebih baik kalau saudara itu belajar di STT. Karena di STT saudara belajar semua yang fundamental. Semua yang fundamental saudara pelajari sebagai sebuah sistem. Jadi di dalam SCT itu saudara diajar berteologi bukan cuma secara sporadis tetapi secara sistemik. Sehingga nanti pada waktu saudara memberikan respons terhadap isu-isu kontemporer yang mungkin tidak diajarkan di STT, saudara bisa meresponsnya dengan cara yang benar. Kenapa? Karena sistemnya sudah ada gitu loh. Sistemnya memang sudah ada. Jadi saya pikir ini penting untuk kita pahami. Jadi kalau saudara tanya saya, apakah menjadi hamba Tuhan harus sekolah teologi? Jawaban saya harus. Idealnya seperti itu. Tetapi, nah saya kan tadi di awal bilang gini, yes and no. Yang saya maksudkan no itu begini. Karena kita harus melihat STT itu sebagai sebuah sarana untuk mencapai tadi kesiapan mental, keluasan pengetahuan. Nah kalau misalnya itu orangnya nggak pernah STT gitu, tapi dia belajar dari bapaknya, seorang teolog, seorang pendeta misalnya gitu, dan dia tiap hari belajar terus dari bapaknya yang bisa segala macam mata pelajaran gitu, ya otomatis biarin aja lah orang ini, kan mesti dia juga sudah siap kan pada akhirnya. Tapi kan pertanyaannya, berapa banyak orang yang dapat privilege semacam itu? Berapa banyak? Saya yakin nggak banyak loh orang yang dapat privilege semacam itu, nggak banyak. Mungkin di antara 1000 belum tentu satu orang loh. Makanya saya sangat mendorong siapapun yang dipanggil menjadi hamba Tuhan harus sekolah teologi. Sebab kalau tidak, teologi kita bisa melenceng, mental kita bisa tidak siap, kita jadi kaget dengan tuntutan di dalam pelayanan dan seterusnya. Saya sangat mendorong kita untuk sekolah teologi. Nah, sekarang kita akan bahas pertanyaan yang keempat yang saya janjikan untuk dijawab, yaitu apakah kalau sekolah teologi harus punya panggilan? Apakah kalau sekolah teologi harus punya panggilan? Saya akan clarify my point ya, my position begini. Untuk menjadi hamba Tuhan harus ada panggilan. Jadi apapun, nggak cuma hamba Tuhan, politikus apa semua, harus ada panggilan.
Tapi kalau pertanyaannya apakah untuk sekolah teologi harus punya panggilan? Jawabannya adalah tidak. Tidak harus punya panggilan. Karena dengan sekolah teologi kita itu bisa menguji panggilan kita. Nah, ini pengalaman saya itu membuat saya agak sedikit mengalami pergeseran gitu. Agak sedikit mengalami pergeseran. Dulu saya punya pikiran begini, kalau mau masuk STT ya harus sudah yakin 100% bahwa dipanggil Tuhan. Gak boleh bimbang. Tapi setelah saya menjadi hamba Tuhan dan saya tahu banyak orang pun bergumul, dia jadi panggilannya hamba Tuhan atau tidak gitu. Lalu saya mengajar di satu STT, dan STT itu punya sesuatu yang menarik, yaitu dia memberi kesempatan 1 tahun pertama untuk mahasiswa itu studi. Entah panggilan atau tidak, diberi kesempatan setahun pertama studi. Tapi setelah selesai tahun pertama, setiap mahasiswa harus yakin dipanggil Tuhan atau enggak. Kalau enggak, disarankan untuk mundur. Nah, saya melangkah lebih jauh daripada itu sebetulnya. Posisi saya sekarang, saya meyakini bahwa kalau kita jadi hamba Tuhan harus panggilan. Tapi kalau mau sekolah teologi, nggak harus ada panggilan jadi hamba Tuhan. Karena justru yang pertama, sekolah di STT itu bisa menguji panggilan kita. Menguji panggilan kita. Kita dipanggil nggak jadi hamba Tuhan. Jadi untuk orang-orang yang kayak ragu-ragu, aku dipanggil Tuhan nggak ya? Tapi aku senang melayani, tapi aku kok belum yakin gitu. Nah, sekolah di STT itu sebagai salah satu cara untuk konfirmasi. Untuk konfirmasi apakah benar dipanggil Tuhan atau tidak. Nah, setelah ada di STT, berjumpa dengan banyak hamba Tuhan di sana, mendengar banyak cerita pengalaman, apakah itu semakin meyakinkan kita, membawa kita damai sejahtera atau enggak? Yang kedua, mengapa saya meyakini bahwa untuk sekolah STT tidak harus punya panggilan sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu, karena apa yang didapatkan di STT itu akan memperlengkapi orang itu dimanapun dia pelayanan. Jadi dimanapun dia pelayanan, ya dia akan punya kesempatan sih untuk diperlengkapi dengan cara yang lebih baik. Dia punya teologi yang baik, dia menumbuhkan habit yang baru di asrama misalnya begitu, itu akan sangat menolong dia menjadi politikus yang baik, ekonom yang baik, dan seterusnya. Tetapi kita perlu memikirkan gitu, kalau kita mau masuk ke STT, sekolah tinggi teologi, kita juga perlu memikirkan ya, dalam arti begini, kalau kita nggak dipanggil sebagai hamba Tuhan, apakah kita mau menghabiskan 5 tahun hidup kita di tempat itu? Sedangkan kalau kita dipanggil sebagai politikus, kan ya lebih baik ngapain di STT 5 tahun kan? Ya lebih baik sekolah di FISIP misalnya gitu, atau ilmu politik yang lain begitu kan, yang langsung berkaitan kan. Untuk apa kita menghabiskan 5 tahun di STT? Jadi kalau saya sih memikirkan begini, kalau kita tidak dipanggil sebagai hamba Tuhan, boleh sekolah STT. Kalau saya bilang, wah harus sekolah STT bagus, bukan harus ya, boleh, disarankan. Karena sebagian mahasiswa dari STT Amadius itu tidak punya panggilan menjadi hamba Tuhan full timer, dan saya biarkan mereka ikut. Mereka semangat belajar teologi dan kemampuannya tidak kalah loh dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah lulus misalnya, yang sudah melayani di gereja dan sebagainya, mahasiswa teologi gitu. Saya merasa bahwa nggak apa-apa, yang penting mereka niat untuk belajar, dan yang penting bayar ya kan gitu kan ya. Harus nggak jelas, nggak niat, nggak bayar gitu kan ya, mesti harus dikeluarkan ya. Itu harus di DO sebelum dia gagal ya, soalnya kalau pas dia gagal terus di DO kan malu ya kan. Lebih baik sebelum gagal di DO, itu sebuah kehormatan ya. Dia jadi mahasiswa yang istimewa, spesial dalam sejarah STT itu. Nah oke, balik begini saudara, kalau kita ini tidak dipanggil ya perlu memikirkan dong ya, ngapain kita akan menghabiskan 5 tahun dengan biaya yang besar semacam itu. Mungkin kalau kita sudah punya gelar lain, malam harinya kita nambah ilmu, is okay sih sampai selesai. Bagi saya is okay gitu. Tapi kan kita perlu menggumulkan panggilan kita. Oke? Having said that, now we come to the last question. Yang paling penting ini di antara semuanya, yaitu bagaimana memilih STT. Wah, gitu kan. Bagaimana kita memilih STT yang baik? Sekolah tinggi teologi itu kan macam-macam nih. Dipanggil jadi hamba Tuhan tidak identik dengan dipanggil di satu STT. Kan tidak identik begitu. Jadi kita perlu menggumulkan. Nah, saya akan mengajarkan 70 indikator untuk memilih STT. Enggak ya, terlalu banyak. Cukuplah untuk hari ini saya mengajarkan 8 hal yang harus kita pertimbangkan pada saat kita memilih STT. Pertama adalah ajaran atau doktrin. Ajaran atau
doktrin. Ini penting menurut saya untuk diperhatikan gitu. Mengapa saya katakan ini penting? Karena tidak semua STT itu ajarannya sama, teologinya tidak selalu sama. Jadi kalau kalian mau cari sebuah STT, cari STT yang benar-benar ajarannya itu solid gitu, berdasarkan Alkitab gitu. Dan nanti akan saya kaitkan dengan poin-poin yang lain, yaitu cocok dengan panggilanmu apa, kemana nanti kamu akan melayani gitu. Jadi perlu untuk memikirkan STT yang ajarannya benar, solid gitu, solid. Tidak misalnya ajaran-ajaran yang menganggap Alkitab itu bukan firman Allah, yang menganggap bahwa yang paling penting itu bukan Alkitab dan sebagainya. Ya, ajaran-ajaran semacam ini, STT yang menawarkan semacam ini, ya tidak perlu untuk dipikirkan sih gitu. Nggak perlu untuk dipikirkan. Ada beberapa STT di Indonesia sudah mengarah ke sana gitu. Tidak mengakui Yesus sebagai satu-satunya juru selamat misalnya gitu. Alkitab mungkin dipikirkan bisa keliru. Bahkan ada yang mengatakan Yesus itu yang ada di Alkitab tidak sama dengan Yesus yang ada di historis gitu kan. Yesus itu cuma mitos, kebangkitan tidak terjadi dan seterusnya. Nah, untuk STT semacam ini, ya saudara sudah langsung lupakan aja lah gitu. Atau STT yang teologinya nggak jelas, macam-macam dosennya itu, ada yang pegang teologi A, B, C, D, kumpul semua di situ gitu. Kalau untuk taraf S1 harus dihindari. Untuk taraf S1 ya. Untuk taraf S2, S3 silahkan. Kalau saudara mau mengeksplor S2 ke satu STT yang ajarannya itu agak beda banget, bertentangan dengan keyakinan saudara, silahkan, itu bagus. Karena saudara sudah punya basic di S1 kan. Tapi untuk S1, saya pikir kesatuan doktrin, warna doktrin yang jelas, itu akan sangat membantu kita, orang-orang yang masih baru belajar ini, untuk mendapatkan kerangka yang lebih solid. Itu keyakinan saya. Jadi pertama, lihat ajaran doktrinnya. Doktrinnya itu benar dan jelas tidak. Benar atau jelas atau tidak. Itu penting. Yang kedua, yang perlu diperhatikan pada waktu memilih seminari adalah pengajarnya, dosen-dosennya. Dosen-dosennya ini harus memiliki keseimbangan antara pelayanan dan pengajaran. Ini penting, pelayanan dan pengajaran. Kalau saudara misalnya dipanggil sebagai hamba Tuhan di gereja nantinya, ya cari STT yang dosen-dosennya itu punya banyak pengalaman pastoral. Saya melihat ada beberapa STT dosennya itu tidak punya pengalaman pastoral. Jadi dari lulus pinter S1 langsung S2, lulus langsung S3 dan mengajar. Saya sangat tidak merekomendasi. Kenapa? Karena yang dicetak itu siapa dari STT itu? Kalau yang dicetak itu teolog, scholars, nggak apa-apa. Tapi kan mayoritas yang dicetak itu kan orang-orang yang nanti akan melayani di gereja, di institusi Kristen kan. Makanya harus dipikirkan dong bahwa yang dipilih itu adalah sekolah yang menawarkan keseimbangan ini. Nah, di dalam STT Amadius misalnya, tempat saya menjadi ketua sekarang ini dan jadi dosen, kami sangat menekankan tentang ajaran reform. Harus semua dosen sama, ajarannya harus konsisten. Tapi bukan cuma itu, saya juga memastikan bahwa dosen-dosen di STT Amadius punya pengalaman pastoral yang baik. Jadi semuanya terhubung dengan gereja. Tidak ada yang tidak terhubung dengan gereja. Bahkan in fact separuh lebih dari dosen-dosen di STT Amadius adalah gembala sidang. Jadi separuh lebih gembala sidang atau istrinya gembala sidang, yaitu istri saya gitu kan. Nah, saya sangat menekankan ini sih. Jadi saya sangat menekankan bahwa sebuah seminari, sebuah STT itu harus memiliki kesiapan itu antara pengalaman gerejawi dengan akademis, pelayanan dan pengajaran. Pelayanan gerejawi dengan kemampuan akademis harus seimbang. Bahkan kalau saudara harus milih begini, ini pendapat saya ya, kalau saudara harus memilih begini, seminari A, kualitas dosennya S3, PhD semua, tapi nggak pernah punya pelayanan praktis yang baik. Seminari B itu ya cuma separuh lah S3-nya gitu, nah, atau bahkan mungkin semua masih S2. Tapi pengalaman pastoralnya sangat baik. Kalau saya menyarankan, ya ambil yang B. Karena itu akan lebih memperlengkapi kita. Jadi lihat keseimbangan dosen-dosen yang ada di situ. Keseimbangan antara pelayanan dan pengajaran. Itu faktor kedua. Faktor yang ketiga adalah kesesuaian ciri khas STT. Jadi STT-nya, ciri khas STT itu kesesuaiannya dengan panggilan khusus saudara itu apa? Saudara dipanggil Tuhan sebagai hamba Tuhan, iya, tapi kan harus bergumul lagi. Hamba Tuhan kayak apa?
Saudara dipanggil sebagai hamba Tuhan seperti apa sih? Panggilanmu tuh pelayanannya khusus apa? Kan jadi hamba Tuhan tuh banyak tuh. Bisa jadi misionaris misalnya, bisa jadi konselor gitu, bisa jadi worship pastor, pendeta musik atau pendeta ibadah gitu kan. Bisa jadi pengajar, bisa jadi gembala di gereja dan seterusnya. Panggilan yang khusus apa? Nah, saudara harus lihat panggilan khususmu apa. Nanti masuklah STT yang sesuai dengan panggilan saudara. Misalnya nih, kalau saudara tanya saya, Pak, saya ini dipanggil jadi misionaris Pak, di suku-suku Trabekan gitu Pak. Wah, saya kepengen melayani one on one gitu Pak. Saya mau masuk STT Amadius bagaimana Pak? Saya tolak, jujur kalau saya tolak. Saya akan rekomendasi saudara ke STT lain yang lebih pas untuk menyiapkan saudara. Amadius itu fokus pada 3 hal. Pemuridan, khotbah biblikal, dan apologetika. Pemuridan, kita semua sudah tahu. Khotbah biblika, khotbah yang fokusnya ke teks, menjelaskan struktur teks, inti teks, apa secara detail. Kalau nggak paham khotbah biblikal itu kayak apa ya? Nonton video saya aja lah di YouTube banyak, tulis Yakub Trihandoko khotbah apa gitu kan. Itu nanti saudara akan tahu khotbah biblikal itu seperti apa gitu. Atau yang ketiga itu apologetika. Bagaimana kita membela iman kita? Bagaimana kita memberikan jawaban terhadap orang lain yang mempertanyakan keyakinan kita? Itu namanya apologetika. Jadi kalau saudara itu interest dengan pemuridan, saudara interest dengan khotbah biblikal, dan saudara interest dengan apologetika, ya STT Amadius tempat yang baik untuk saudara. Tapi kalau saudara bilang begini, Pak saya itu kepingin jadi konselor, ya jangan di STT Amadius gitu. Ada STT lain yang bisa memberikan pelatihan, bimbingan, kelengkapan yang lebih baik daripada STT Amadius. Jadi poin saya begini, jangan terkecoh dengan nama besar sebuah STT. Jangan terkecoh dengan gedungnya juga. Jangan terkecoh dengan yang lain-lain. Pikirkan panggilan Tuhan secara khusus buat kamu tuh apa gitu loh. Kalau kamu merasa kayak saya dipanggil Tuhan untuk jadi dosen, pengajar gitu kan ya, ya cari STT yang benar-benar bisa melengkapi di situ. Ini penting, faktor penting yang dulu saya nggak tahu pada waktu sekolah STT. Ya udah masuk aja, dan di dalam anugerah Tuhan saya bertumbuh dengan baik lah. Di STT saya waktu S1 itu saya bersyukur untuk tempat itu gitu kan. Saya belajar banyak hal, walaupun bukan secara akademis paling banyak yang saya pelajari, tapi saya bersyukur lah untuk semua yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup saya. Jadi itu yang ketiga, lihat ciri khas STT-nya apakah sesuai dengan panggilan khusus yang saudara miliki atau tidak. Yang keempat adalah ketersediaan dosen yang sesuai. Ketersediaan dosen yang sesuai. Maksud saya begini, saudara. Beberapa STT itu cuma memberikan slogan gitu kan ya. Wah, mencetak para hamba Tuhan gereja. Padahal dosennya loh nggak ada yang jadi gembala. Ya kan nggak cocok gitu, nggak cocok. Jadi saudara harus lihat ketersediaan dosennya. Contohnya misalnya, kalau STT Amadius menekankan apologetika, khotbah biblika, ya saudara cek dong dosennya. Jadi bukan cuma ngecek STT-nya, bukan cuma STT-nya menekankan apa. Karena kadang-kala kan gini, STT-nya menekankan ini, tapi dosen-dosen yang awal tuh udah hilang semua. Itu diganti oleh dosen-dosen lain yang tidak menguasai ciri khasnya tadi itu loh, paham ya maksud saya ya. Jadi STT-nya punya ciri khas, tapi dosen-dosen yang menguasai ciri khasnya itu udah hilang semua, tidak berkomitmen terhadap ciri khas itu. Makanya kalau misalnya nih contoh, STT Amadius ke depan misalnya 15 tahun akan datang gitu, tidak ada dosen yang suka khotbah biblika, khotbahnya praktis-praktis, doktrinal semua gitu kan, atau tidak suka apologetika, sukanya dogmatika gitu. Kalau saya bilang ya jangan masuk STT Amadius lah, berarti dosen-dosennya tidak setia pada ciri khas STT-nya. Jadi harus dilihat dulu nih. Jadi STT-nya memiliki dosen-dosen yang berkomitmen nggak? Misalnya STT Amadius apologetika, ya paling enggak kan saudara kenal lah ya kan, Yakub Trihandoko siapa ya kan gitu kan. Saya salah satu pendiri Apologetika Indonesia, bukan cuma pendiri terus saya tinggal, tapi kan saya juga terus melatih melalui Akademi Apologetika Indonesia yang masih dibuka untuk teleakademi gitu, promo jualan juga ini di sini. Jadi yang mau diperlengkapi sebagai apologis yang baik, masih ada kesempatan juga untuk mengikuti Apologetika, Akademi Apologetika Indonesia ini. Jadi saya melatih bersama dengan Pak Bejoli, dengan Pak Samuel Sugiarto. Tiap kali akademi dibatasi 60 orang. Ini sudah batch yang ke-6 gitu. Jadi sudah, kalau ini dilaksanakan berarti sudah 360 orang yang secara khusus dipersiapkan sebagai apologis gitu. Kalau
STT-nya khotbah biblikal. Ya lihat dosen-dosennya dong, khotbahnya biblikal nggak? Jelaskan teks nggak gitu loh. Ada nggak dosen-dosen yang khotbahnya kayak begitu? Ya kan lucu kalau misalnya STT Amadius penekanannya apa? Khotbah biblikal. Terus khotbah saya itu nggak pernah jelaskan teks gitu. Sangat dangkal membahas teksnya. Ya nggak lucu lah. Jangan masuk ke STT itu. Jadi pertimbangkan juga bukan cuma ciri khas STT, tetapi ketersediaan dosen yang sesuai sama ciri khas itu. Bener nggak? Ada dosen yang semacam itu. Itu yang keempat ya. Sekarang yang kelima, bagaimana memilih STT? Yaitu pola pembinaan yang relevan dengan pelayanan. Pola pembinaan yang relevan dengan pelayanan. Mengapa saya katakan ini penting? Karena begini saudara, di beberapa STT pola pembinaannya, jadi pembinaan terhadap mahasiswa itu beda banget, bahkan bertabrakan dengan pola pembinaan nanti di pelayanan. Contohnya ya, beberapa STT itu menerapkan legalisme. Pendekatannya legalisme, salah dihitung salahnya, dihitung salahnya, dihitung salahnya, dihitung salahnya, gitu terus. Nanti kalau saudara berbuat baik, kasih reward, kasih reward, kasih reward. Nanti begitu jumlah kesalahannya mencapai angka tertentu, langsung dikeluarkan atau di SP1, SP2. Saya yakin model pembinaan begini tidak cocok. Kenapa? Karena nanti kalau orang-orang itu melayani di ladang misi, melayani di gereja, tidak mungkinlah dia mempraktekkan itu. Ya tidak mungkin dong. Masa jemaat salah tak hitungi 1, 2, 3, 4, begitu salah dikeluarkan? Ya nggak mungkin lah, ya kan? Kecuali yang kolektornya sedikit. Enggak ya. Kolektornya cuma 2.000, persoalannya 5.000 gitu kan ya. Ya udah langsung kasih surat atestasi gitu kan ya. Nggak mau pindah dipaksa pindah gitu. Ya nggak begitu kan. Cara kita tuh kan nggak gitu. Mau miskin, mau kaya, mau nakal, mau nggak nakal, ya kita kan pelihara mereka, kedekatan kayak apa. Jadi pola pembinaan itu penting. Misalnya gini, dosen dengan mahasiswa dekat nggak? Itu penting juga. Dosen dengan mahasiswa dekat nggak? Kalau dosen dengan mahasiswa nggak dekat, ya nggak bisa dong. Kenapa nggak bisa? Ya karena nanti pada waktu saudara melayani Tuhan, saudara itu kan harus dekat dengan orang yang saudara layani dong. Nggak boleh jaim dong, nggak boleh hierarkis gitu kan ya. Nggak boleh merasa kayak, oh saya hamba Tuhan, level saya lebih tinggi. Kan nggak bisa gitu di lapangan. Makanya jangan masuk ke STT-STT yang hubungan dosen dengan mahasiswanya itu jauh. Dosen cuma datang ngajar, setelah itu hilang, nggak pernah peduli, nggak pernah kontak dengan mahasiswa. Saudara benar-benar nggak kenal dosennya itu seperti apa. Ya jangan masuk lah STT semacam itu. Jadi cari info sebanyak-banyaknya, tanya hubungan dosen dengan mahasiswa seperti apa. Kalau hubungan dosen dengan mahasiswanya kurang dekat, ya janganlah. Nah kalau di STT Amadius, kami semua menerapkan pemuridan. Jadi hubungan antara dosen dengan murid itu lebih ke arah keluarga. Makanya kan slogannya Amadius itu kan, it's not just another seminary, it is a family. Amadius Seminary, yang artinya jangan lama-lama, silahkan daftarkan diri Anda ke STT Amadius. Bukan itu. Maksud IG Live saya juga bukan gitu Pak. Jadi maksud IG Live saya itu bukan mengajak saudara masuk STT Amadius, bukan. Cuma membuat saudara itu merasa berdosa kalau tidak masuk itu. Jadi harus dibedakan ya dua hal. Saya tidak mengajak saudara masuk STT Amadius, cuma saya membuat saudara itu merasa berdosa kalau nggak masuk gitu aja. Nah oke. By the way, jadi gini saudara, kita ini harus ngerti pembinaannya dengan hubungan pembinaan itu kayak apa sih gitu loh. Dosen dengan mahasiswanya kayak apa? Apakah memperlakukan seperti keluarga, ada kedekatan gitu kan? Jadi nggak ada gap gitu, ada penghargaan tapi nggak ada gap gitu. Itu penting untuk kita pikirkan. Oke, yang keenam, apa saja yang harus kita pikirkan memilih STT? Yaitu ini, rencana ke depan. Rencana ke depan saudara itu perlu dipikirkan. Kalau saudara itu mau berkecimpung, misalnya ya di gereja-gereja tradisional gitu, ya saudara pilih seminari yang cocok dengan itu gitu loh. Pilih seminari yang cocok gitu. Kalau saudara dari gereja-gereja Protestan, ya cari STT yang Protestan gitu kan ya. Gitu. Jangan pilih yang Pentakosta, yang karismatik gitu kan, nggak nyambung gitu kan. Nah kalau saudara karismatik bagaimana? Masuk seminari Protestan boleh nggak? Boleh. Loh kok gitu Pak? Ya karena gini sih, beda ya. Jadi bedanya gini. Kalau saudara Protestan masuk ke STT Pentakosta dan karismatik boleh nggak? Bagi saya ya boleh. Cuma kan kita harus mulai mikir gini loh. Mulai mikirkannya tuh gini. Kita tuh cari STT yang bisa melengkapi kita dengan baik gitu. Dan untuk tahap sekarang ya, maafkan ya,
tahap sekarang, saya tidak tahu ke depan seperti apa, tapi tahap sekarang memang harus diakui STT-STT dari kalangan Pentakosta karismatik secara akademis memang masih kalah dibanding dengan STT-STT dari kalangan Protestan gitu. Memang harus diakui. Saya sih berharap ke depannya bisa berubah, bisa sama-sama imbang begitu loh, supaya gereja Tuhan semakin maju. Tapi untuk keadaan sekarang memang seperti itu. Nah, makanya kalau saya mikirkan gini, pikirkan rencana ke depan saudara apa? Kalau saudara orang Protestan mau balik ke gereja asal, ya jangan cari STT yang Pentakosta atau karismatik. Tapi kalau saudara karismatik dan Pentakosta, boleh nggak ke STT Protestan? Boleh dengan catatan. Dengan catatan bahwa STT itu cukup fleksibel. Doktrinnya ketat, tetapi pendekatannya cukup fleksibel. Sehingga dari STT itu saudara belajar teologi yang solid, tetapi juga saudara itu belajar untuk fleksibel di dalam pelayanan. Jadi walaupun saudara itu doktrinnya udah Injili, Reform misalnya, Protestan gitu misalnya, saudara pada waktu balik ke gereja karismatik Pentakosta, saudara bisa menyesuaikan diri dengan baik. Contohnya adalah saya. Jadi saya ini sudah jadi Reform sejak S1. Sejak saya bertobat dari ateisme saya di S1, tingkat 2, saya mulai tingkat 3, itu belajar terus teologi Reform. Dan akhirnya saya jadi orang Reform selama S1. Dan saya pelayanan masih di gereja Pentakosta, terus menerus di gereja Pentakosta. Sampai sekarang pun juga saya masih khotbah keliling di beberapa gereja karismatik, gereja Pentakosta, nggak apa-apa. Kenapa? Walaupun teologi saya itu Reform, tapi saya menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel. Hal-hal yang tidak terlalu penting tidak usah dipersoalkan lah, ya kan? Misalnya kayak menyanyi, tepuk tangan atau tidak tepuk tangan, aduh nggak penting lah. Yang penting jangan nepuk kepalanya orang, kan gitu kan, ya sudah gitu-gitu aja lah. Jadi kita menghindari persoalan-persoalan yang trivial, yang bener-bener nggak penting kayak gitu tuh nggak usah diurusin gitu, nggak usah diurusin. Nah, jadi kalau saudara mau cari STT, cari yang pengajarannya solid, jelas, benar, tapi pendekatannya itu kayak lebih inklusif, pendekatannya itu kayak lebih fleksibel, itu penting. Yang terakhir adalah biaya. Yang ketujuh, maafkan. Yang ketujuh adalah biaya. Jadi jangan saudara itu mencari seminari yang too good to be true. Too good to be true itu misalnya kayak gini, cuma bayar murah langsung lulus cepat gitu. Itu too good to be true sih. Jangan. Atau jangan milih STT gini, wah itu mahasiswanya banyak, semuanya dikasih beasiswa. Lu jangan pilih STT kayak begitu. Kenapa coba? Karena kalau dia itu semua mahasiswanya dikasih beasiswa, berarti dia kesulitan mendapatkan mahasiswa. Lah kalau dia kesulitan mendapatkan mahasiswa, berarti dia tidak akan menyeleksi mahasiswa yang masuk. Nah kalau tidak ada seleksi, berarti kita tahu inputnya pasti jelek. Nah kalau inputnya jelek, dosennya juga nggak bisa memberi yang lebih. Maka tercipta kulturnya ya sembarangan, asal sekolah, asal selesaikan tugas, asal lulus. Lo jangan milih yang kayak gitu. Jadi STT yang mahal sekali ya jangan dipilih, ya kan, nanti orang tuamu bisa bunuh diri. Nah tapi jangan juga pilih yang wah ini semua mahasiswanya dapat beasiswa gitu kan, wah asramanya gratis, dikasih uang saku lagi gitu kan, dikasih jas alma mater, dikasih kaos, dikasih celana panjang termasuk celana dalam gitu. Harus hati-hati sih menurut saya. Berarti kan STT itu maksudnya sangat membutuhkan mahasiswa gitu, sampai dia bela-belain semuanya boleh masuk, nggak ada seleksi. Jadi hati-hati, cari yang memang secara biaya itu masuk akal gitu, yang nggak terlalu mahal supaya saudara bisa afford the price gitu, tapi juga jangan sampai murahan kayak begitulah gitu. Saya berapa kali kan ditanya sama orang, kenapa STT Amadus uang kuliahnya kok mahal? Enggak mahal sebetulnya, murah dibanding STT yang established itu bersaing lah. Dibanding STT established itu bersaing, hanya sedikit lebih murah. Tapi dibanding dengan STT lain yang pokoknya ada mahasiswa, lulusnya cepat, ya memang Amadeus sedikit lebih mahal gitu loh. Walaupun sekolahnya masih baru. Tapi saya meyakini bahwa kalau satu STT itu butuh mahasiswa, semuanya masuk tanpa seleksi, ditawari, diiming-imingi beasiswa, hasilnya jelek sih. Hasilnya jelek. Nah yang terakhir yang saudara perlu pikirkan, kalau memilih STT adalah ini, visi dan komitmen STT itu kuat nggak? Visi dan komitmen kedepannya kuat nggak? Itu penting sekali. Maksudnya begini saudara, nah, semua STT kan pasti punya visi, karena kalau mau akreditasi kan harus ada visinya apa ya kan? Ya tapi maksud saya bukan itu, maksud saya gini loh, kita ini harus mulai mikir gini, komitmennya kuat nggak terhadap perubahan?
Komitmennya kuat nggak? Developing faculties gitu. Saudara bisa tanyakan misalnya gini, biaya yang dikeluarkan untuk uang perpustakaan berapa? Untuk upgrading dosen misalnya gitu. Itu perlu ditanyain semua. Alokasi dananya dan seterusnya, itu kita perlu memperhatikan sih, dosennya dibayar berapa gitu. Itu juga penting. Wajar nggak bayaran dosennya? Karena ada beberapa STT itu dosennya dibayar asal-asalan. Kenapa? Ya karena dosennya itu memang asal-asalan, kemampuannya asal-asalan. Ya sudah, pokoknya yang mau ngajar aja, yang penting punya gelar S2, punya gelar S3, ya udah masukin gitu aja gitu kan. Ya, menurut saya itu nggak baik. Kalau dia memang benar-benar komitmen terhadap kualitas, dia akan memberi HR gaji yang baik untuk para pengajarnya. Kalau satu STT tidak memberi yang baik, berarti kemungkinannya dua. Dia memang cari dosen yang asal-asalan, atau kedua, dia nggak punya duit yang cukup. Kalau dia nggak punya duit yang cukup, ya persoalannya bagaimana bisa berkembang ke depan dong, bener ya? Itu juga faktor loh yang saudara perlu perhatikan dengan baik. Nah, apakah STT yang gede itu sudah pasti memenuhi kriteria yang terakhir tadi, yang ke-8? Belum tentu juga. Kalau saudara lihat STT gede tapi nggak tambah baik, nggak ada komitmen untuk upgrading dosen apa semua, ya saudara perlu memperhatikan juga sih. Siapa tahu yang bagus cuma gedungnya. Dan saudara harus tahu ya, punya gedung yang gede itu berarti kan maintenance-nya gede. Ke depan STT yang gedungnya gede-gede itu pasti akan struggle untuk mencarikan donatur, nyarikan apa, hanya untuk maintaining buildingnya saja. Kalau menurut saya, mungkin kita harus mempertimbangkan bukan cuma masalah itu, tapi masalah dosen-dosennya dibayar dengan baik nggak? Dosen-dosennya bisa beli buku nggak gitu, dosen-dosennya di-upgrade terus nggak kemampuannya, itu penting untuk kita pertimbangkan. Oke, sekian dari saya. Sekarang saya akan coba cek pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Dari depan tadi ada berapa pertanyaan? Ada 2000 pertanyaan ya. Sebentar ya. Ini banyak sekali yang komen ya, yang nonton cerewet-cerewet ya. Enggak ya. Oke, jadi saya akan cari yang pertanyaan-pertanyaan ya. Saya cari yang pertanyaan-pertanyaan saja. Wah, ternyata cuma komen. Wah, pembicaranya ganteng, pembicaranya baiknya cuma gitu aja. Oke. Oh ini, Pak boleh tanya, kalau besok mau jadi apa yang harus menentukan siapa? Oh ini sudah dijawab ya. Yang harus menentukan ya Tuhan melalui pergumulan-pergumulan tadi gitu. Oke. Wah ada yang nimpali. Wah ini gara-gara lagunya Susan. Benar sih ada lagunya. Susan kalau besar mau jadi apa gitu. Aku kepengen pintar biar jadi dokter gitu. Kalau pendeta nggak pintar ya. Yang nggak ngerti lagu ini bersyukur, berarti usiamu masih muda. Yang nggak tahu lagu ini bersyukur ya, usiamu masih muda atau orang tuamu nggak punya TV. Oke. Pak tolong di save di story IG-nya Pak. Oh ya, nanti kalau pas tombolnya keluar ya, kadang-kala IG live tuh tombol save-nya nggak keluar, jadi berdoa saja. Bagaimana cara mendengarkan ulang ya Pak? Oh nanti kalau di save bisa didengarkan ulang di story ya. Oke. Buka pertanyaan. Oh ya sudah dibuka ya gitu. Oke, ini ada yang sudah kasih jawaban dari STT Amadus, nanti disimpan. Oke, good. Kemudian pertanyaan Tuhan yang memilih, Tuhan yang memperlengkapi. Oh ini cuma statement aja. Haleluya. Oke ya. Rindu khotbah saya di perusahaan. Saya juga rindu ke sana ya. Oke. Sorry saya telat. Tuhan panggil kita untuk bidang apa aja Pak? Oh ya semua bidang ya. Tadi saya sudah terangkan semua bidang. Referensi pendetanya masih klasik ya Pak? Wah, referensi pendetanya masih klasik ya. Klasik maksudnya tua-tua gitu ya. Oke. Bukan. Saya juga pernah ditegur Tuhan, caranya sama Pak, tapi bukan dipanggil untuk sekolah teologi. Oh nggak apa-apa Pak. Jadi panggilan Tuhan untuk kita memang beda-beda semuanya. Wah, ayo semua gabung STT Amadus. Ini bisa bayar nggak ini? Jangan disuruh gabung aja terus nggak bisa bayar ya. Oke. Berikutnya, I ever had run away from his calling, but now I have catch. Menyesal kenapa gak taat dari awal. Wah gitu ya. Tapi paling enggak kan ada cerita ya, lari-lari gitu kayak saya gitu kan, ditelan ikan besar. Untung ditelannya ikan besar. Kalau ikannya sedang kan repot ya, duduk terus nggak bisa berdiri. Ini berarti urutan tadi hierarki ya Pak. Konfirmasi dari orang lain benar-benar setelah 3 sebelumnya.
Enggak sih, tidak hierarkis ya, tidak harus ini gitu, bukan urut gitu. Tapi semuanya harus dipertimbangkan, semuanya harus dipertimbangkan dengan baik gitu. Oke, hamba Tuhan perlu diperlengkapi supaya bisa memperlengkapi, salah satunya diperlengkapi di sekolah teologi. Amin. Bagaimana dengan orang yang sakit mah itu, Pak? Bisa. Hah? Bagaimana dengan orang yang sakit mah itu, Pak? Bisa. Rasanya yang tanya ini sakit mah ya, tolong minum obat mah ya, atau nanti DM saya kasih obat mah. Oke. Beda culture ya, ada yang nimpali gitu. Aku tinggal di Melbourne, Bible College lumayan santai, nggak perlu asrama dan nggak perlu terpanggil sebagai hamba Tuhan untuk belajar di sana. Enggak sih, sama aja sih ya. Kalau STT Amadius kan gitu, beberapa yang sekolah juga nggak harus berasrama. Yang penting pembinaannya. Asrama itu kan cuma tempat. Untuk orang luar kota ya sebaiknya berasrama karena lebih efektif gitu. Tapi kalau orang yang di dalam kota Surabaya ya nggak perlu berasrama. Tapi kalau mau berasrama lebih baik gitu. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Yang penting pemuridannya. Jadi saya pikir sama ya STT Amadius dengan yang di Melbourne ini karena kan letaknya juga nggak jauh beda ya. Oke. Berikutnya bagaimana mengetahui tanda spesial dari Tuhan. Nah kalau ini kan kadang kita nggak minta dikasih Tuhan, kadang kita perlu minta secara khusus. Tapi ini pertanyaan baik. Jadi gini, jangan sampai kita mintanya itu sembarangan ya, gitu. Jadi misalnya kayak Tuhan, pokoknya kalau Tuhan sediakan berarti itu kehendak Tuhan, belum tentu lah. Karena banyak orang tuh disediakan biaya itu untuk segala macam kan, belum tentu. Jadi minta beberapa tanda sekaligus kalau nggak yakin gitu, dan minta tanda yang spesifik ya, yang tidak terlalu umum gitu, tapi yang coba spesifik itu penting. Kemudian ada yang komen hamba Tuhan dan motivator harus sekolah ya. Soalnya kalau jadi hamba Tuhan tanpa sekolah biasanya malah jadi motivator loh, motivator bisnis ya. Ikut STT malah takut didorong jadi pendeta gitu. Wah, setahu saya di Amadius nggak ada kereta dorong ya. Jadi silakan masuk aja dilihat gitu, nggak didorong kok ya, cuma dipaksa. Oke. Berikutnya pertanyaannya, wah cuma apresiasi saja. Apakah ada yang bertanya? Silahkan ya. Apakah pernah dengar mengenai Nations University, full online university di Amerika? Bila pernah mendengar, apa pendapat Bapak mengenai STT tersebut? Saya berpikir untuk saya tidak tahu tentang Nations University ya. Mungkin perlu dicek di websitenya, dia masuk akreditasi apa. Sekolahnya mesti ada akreditasi. Kalau nggak ada akreditasi berarti tidak diakreditasi. Lihat dia diakreditasi oleh lembaga apa, lalu lihat dosen-dosennya itu literaturnya seperti apa, publishingnya, terus dia kayak publicationnya ya. Terus dia juga perlu kita cek dosen-dosennya lulusan STT mana, seminari mana, bagus atau enggak. Saya terus terang nggak pernah tahu ini ya, maafkan. Ada nggak kuliah jarak jauh online? Wah, kalau di STT Amadius menyediakan kuliah jarak jauh online tapi tanpa gelar ya, non gelar. Kalau mau ngambil S1 harus on campus memang. Tidak harus asrama, tapi harus on campus. Kalau cuma mau belajar aja, sertifikat boleh secara online. Boleh kalau di STT Amadius. Setahu saya ada STT lain juga, nggak banyak sih, hanya 1, 2, 3 aja yang menawarkan online untuk yang sertifikat gitu. Jangan pilih yang biaya wisudanya lebih mahal daripada kuliahnya. Ini pengalaman mungkin ya, enggak ya. Memang benar ini masuk akal sih gitu. Soalnya kalau kuliahnya murah, wisudanya mahal, itu kan berarti cuma menekankan kelulusannya saja gitu. Oke. Berikutnya Pak, kalau cara mengenal talenta kita gimana? Sudah saya kasih tahu ya. Mengenal talenta kita itu ya lihatlah pandangan orang kayak apa, ketika kita melakukan feedbacknya orang seperti apa. Pak Yakob, kalau sekolah teologi apa bisa online? Oh bisa, tadi saya sudah jawab. Pak, saya mau nanya tentang yang harus ada damai sejahtera. Berarti kalau saya punya kekhawatiran di beberapa bagian, apakah berarti itu panggilan Tuhan Pak? Begini ya, kadang Tuhan itu sudah panggil jelas, tapi kita ini masih punya mungkin berhala-berhala tertentu dalam hidup kita. Misalnya berhala kenyamanan, takut menderita kalau jadi hamba Tuhan, ya otomatis nggak damai sejahtera. Jadi kita perlu bersihkan hati dulu, motivasinya lurus, tidak ada berhala dalam hati kita. Terus lihat, ternyata situasinya itu very unlikely, tapi kok saya merasa peaceful ya. Nah itu berarti panggilan Tuhan. Tapi ketika saudara merasa belum damai, belum tentu bukan panggilan. Karena siapa tahu tidak damai itu karena ada banyak pertimbangan gitu loh, yang sebetulnya tidak esensial.
yang sebetulnya tidak penting, tapi justru itu mempengaruhi sukacita kita. Bagaimana jika kita masih ada dosa pergumulan yang secara sosial tidak bisa diterima? Saya yakin tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni ya, pasti diampuni sebesar apapun. Misalnya mantan pembunuh berantai gitu kan ya, gitu. Jadi kalau membunuh itu pakai rantai gitu, atau apapun lah gitu kan, mau mantan narkoba gitu kan, pengedar narkoba, kalau bertobat sungguh-sungguh pasti ada STT yang mau menerima kok, pasti ada yang mau menerima ya. Jadi STT Amadius tidak melihat masa lalu orang, cuma melihat sekarang sudah bertobat atau enggak, orang-orang di sekitarnya memberikan rekomendasi atau tidak gitu. It's okay, Tuhan bisa pakai siapa saja. Paulus saja yang menjadi pembunuh, penganiaya jemaat, Tuhan pakai kok. Bolehkah mendaftar di beberapa STT sekaligus, Pak? Boleh ya, boleh mendaftar di beberapa sekaligus. Nanti diterima yang mana digumulkan. Cuma pada waktu daftar, daripada repot-repot daftar, bayar biaya pendaftaran, bayar fotokopi dan sebagainya, ya lebih baik diseleksi dulu, baru setelah itu diantara yang sedikit pilihan boleh mendaftar di sana. Seandainya S1-nya sudah bukan teologi, tapi sudah melayani sepenuh waktu, apa sebaiknya kembali mengulang S1 teologi atau dapat melanjutkan ke S2 teologi? Bagaimana sebaiknya? Nah, ini pandangan saya pribadi ya. Saya secara pribadi menganggap lebih ideal ngambil S1 teologi. Karena tadi itu, berteologi itu harus sistemik ya, tidak boleh sporadis. Jadi dengan mengulang S1 teologi, dasarnya akan jauh lebih baik. Tapi itu tidak mutlak. Kalau kita memang menjadi pembaca buku yang baik sekali, dan kita punya kemampuan akademis yang di atas rata-rata, dan kita juga punya mentor, maka bisa langsung S2. Perhatikan ya 3 syaratnya tadi. Kita pembaca buku yang rajin, kita memiliki kemampuan akademis di atas rata-rata, dan kita juga memiliki mentor. Kalau kita punya 3 hal ini, boleh S1 sekuler langsung ke S2 teologi. Menurut saya oke, walaupun tidak ideal, tapi boleh. Tapi kalau tidak punya 3 hal tadi, lebih baik mengulang S1 teologi. Oke. Amadius sudah ada S2-nya Pak? Belum, karena kan untuk punya S2 itu S1-nya kan harus diakreditasi minimal B baru bisa buka S2. Sedangkan Amadius kan masih baru, belum akreditasi aja masih nanti kan, karena kan nggak mungkin SOT baru langsung akreditasi, itu nggak ada ceritanya. Jadi harus ada proses-prosesnya, minimal tahun keempat dia harus akreditasi atau tahun kelima. Nah, dari hasil akreditasi lihat ada S2-nya enggak. Dan ini sekaligus pertanyaan ini membuat kita mikirnya gini. Kalau S1 di STT itu nilainya aja C, ya jangan masuk S2-nya. Ngerti ya maksud saya? Berarti nggak bermutu S2-nya. Wong S1 aja nggak bisa dapat B kok, apalagi S2-nya. Jadi harus hati-hati tuh melihatnya kayak begitu. Jangan sampai ini nih, orang baru buka STT baru 2 tahun langsung buka S2 gitu kan. Ya perlu dipertanyakan sih, perlu dipertanyakan menurut saya, karena dari sisi urutan prosesnya aja nggak masuk itu. Shalom Pak, apa yang bisa meyakinkan kami yang mau kuliah bahwa Amadius bisa cukup bersaing dengan STT lain, apalagi STT Amadius belum terakreditasi, dan apakah dosennya juga memadai Pak? Wah, ini pertanyaan memang bagus ya. Amadius memang tidak akreditasi sih. Dalam arti begini, kalau sampai ada STT yang baru buka setahun 2 tahun terus dapat akreditasi, itu pasti ngawur. Ya memang akreditasi itu ada prosesnya, dapat izin dulu, nanti tahun keempat, tahun kelima baru akreditasi, baru buka S2 begitu kan. Nah, kalau ditanya begini, apakah dosen-dosennya memadai? Jawaban saya begini, untuk pemuridan khotbah biblikal dan untuk apologetika, saudara boleh bandingkan dosen-dosen STT Amadius dengan STT lain, bahkan yang gede-gede ya, yang sudah established. Saudara bandingkan aja. Jadi kalau saudara tanyanya begini, dosen STT Amadius dibandingkan dosen-dosen dari STT lain bagaimana? Ya tergantung. Karena kami kan ini fokusnya ke pemuridan, khotbah biblikal, dan apologetika. Ya saudara tinggal cari aja misalnya dosen STT lain yang apologetikanya lebih bagus daripada dosen STT Amadius siapa? Dosen STT lain yang khotbahnya lebih biblikal dari STT Amadius siapa? Coba dicek deh, boleh dicek ya, gitu. Jadi masuk STT mana yang lebih menekankan pemuridan daripada Amadius? Jadi kalau ditanya memadai atau tidak, itu tergantung apa yang dijual dalam tanda kutip. Jadi kami tidak mengaku gini, mau belajar filsafat datanglah ke Amadius, enggak sih. Memang kita nggak fokus ke sana, walaupun apologetika ada kaitannya dengan filsafat. Yang mau belajar jadi misionaris ke Unreached People Group, ke Amadius, enggak sih. Karena kita memang nggak fokus ke sana. Tapi untuk fokus yang kami benar-benar perhatikan,
kami bisa dibandingkan sih ya. Saya terbuka kan sekarang zamannya ada YouTube, ada macam-macam internet. Silahkan dibandingkan deh gitu. Dibandingkan dengan dosen-dosen dari sekolah yang gede-gede juga siap gitu ya. Oke. Kemudian soalnya yang saya lihat di website dosennya cuma beberapa. Ya ini perlu kita ketahui ya. Jadi syarat untuk mendirikan STT itu satu prodi itu kan dosennya memang cuma butuh 6 gitu. Dan ini sekarang Amadius kan sedang kontak dengan beberapa yang masih kuliah S3 dan sebagainya, dan ke depan pasti akan menambah dosen sih. Jadi jangan terpengaruh dengan brosur, dengan di website begini, karena banyak STT itu nuliskan dosennya sampai 20, tapi yang ngajar sungguhan itu loh berapa? Yang ngajar sungguhan itu loh berapa? Nah, STT Amadius itu tidak mau mencantumkan nama yang nanti tidak mengajar rutin. Tidak mau. STT Amadius saya sudah menetapkan jangan sampai kita menuliskan nama besar yang tidak bisa mengajar rutin di tempat kita. Menurut saya itu kebohongan secara publik sih. Dan saya tidak terlalu suka demen yang STT yang brosurnya tuh wah dosen-dosennya itu wah banyak banget tapi nggak jelas semua dan belum tentu mengajar ya gitu. Cara dapat beasiswa S2 gimana kok? Wah ini S2 di mana ya? Kalau S2 di Amadius belum buka sih. Kalau di Amerika ya harus cari di sekolahnya, karena masing-masing sekolah itu ada beasiswa untuk S2. Dan by the way, dapatkan beasiswa untuk S2 lebih gampang daripada dapatkan S2 di S1 kalau di luar negeri ya. Lebih gampang S2. Jadi silakan ngecekin semuanya gitu yang ada. Dan ada juga yang beasiswa yang tidak terikat dengan sekolahnya gitu. Misalnya Fulbright Scholarship itu juga bisa apply ke Fulbright Scholarship ya. Kemudian apakah bisa multiple kuliah engineering sambil kuliah di STT Amadius? Waktu kuliahnya apakah bisa disesuaikan sehingga memungkinkan paralel? STT Amadius membuka kelas malam ya. Jadi kalau kuliahnya pagi sampai sore ya berarti bisa. Karena kuliah di Amadius mulai dari jam 5, setengah 6 gitu sampai jam 9 lebih gitu, setengah 10 gitu. Jadi kalau memang kuliahnya pagi ya bisa. Kalau kuliahnya malam ya berarti harus ngambil kuliah Amadius yang pagi kan gitu. Jadi Amadius menawarkan 2 ke depannya untuk yang berasrama pagi, untuk yang tidak berasrama itu malam gitu. Pak, bagaimana kita bisa tahu kalau kita dipanggil Tuhan? Jadi ini nanti tolong dengerin lagi ya, pertanyaannya bagus ya. Jadi nanti dengerin lagi tadi 6 poin saya tadi. Pak, bagaimana caranya confirm sebuah panggilan? Kadang ada keraguan. Pertanyaan kedua, apakah belajar teologi harus jadi pendeta? Nah ini juga sudah saya jawab di IG story ya, mungkin masuknya terlambat. Jadi confirmnya itu ada banyak hal, ada 6 langkah yang tadi harus kita pikirkan. Dan apakah harus jadi pendeta? Kalau sekolah teologi juga sudah dijawab tadi ya. Jadi tidak harus sekolah teologi itu tidak harus dipanggil jadi pendeta. Tapi kalau dipanggil jadi pendeta harus sekolah teologi. Apakah dibatasi usia? Tidak. Selama masih bisa untuk mengikuti dengan baik, terutama yang online ya. Selama masih bisa mengikuti dengan baik, tidak ada batasan usia. Tapi kalau yang berasrama, ya memang ada batasan usianya ya. Kalau misalnya umurnya 65, kondisi fisiknya itu lemah, begitu ya, mungkin jangan di asrama. Mungkin ngambil yang online aja gitu, yang sertifikat ya. Oke. Pak, kalau konfirmasi dengan orang sekitar beda sama damai sejahtera atau panggilan kuat di hati gimana? Ya kan kita tanyanya bukan cuma sama 1-2 orang kan, tapi tanyanya sama banyak orang. Dan orang-orang itu kan yang mengenal kita dan lebih rohani dari kita. Kalau sampai semuanya seragam, berbeda dengan hati kita, ya mungkin kita perlu menguji apa yang membuat kita damai. Mungkin kita punya ekspektasi yang keliru terhadap hamba Tuhan dan seterusnya. Ini nggak bisa dijawab langsung ya, harus case by case gini. Kemudian Pak, saya mau nanya tentang yang harus ada damai sejahtera. Berarti kalau saya punya, oh ini sudah dijawab tadi. Pak, kapan STT Amadius full online? Saya S1-nya bukan teologi dan sekarang pengen kuliah teologi. Apakah harus ulang S1 atau ambil S2? Tadi saya sudah jawab ya. Kemudian Pak, dari 5 kriteria yang Bapak sebutkan tadi, kalau ada yang tidak terpenuhi atau kurang nampak, apa yang harus kita lakukan? Ya menggumulkan lagi, menggumulkan terus ya. Itu sampai pada waktunya kita rasa kayak oh yakin gitu. Tapi kalau kita merasa bahwa di antara tadi itu cuma 1 yang nggak masuk, ya coba aja sekolah setahun. Sambil setahun itu kita mempertajam panggilan kita, itu juga bisa. Kalau S1-nya umum belajar apologetika, saat mendaftar sekolah teologinya harus S1 teologi dulu atau bisa langsung ke S2 Pak? S1-nya umum untuk belajar apologetika. Nah jawaban saya sama, apologetika itu kan applied theology, teologi yang diaplikasikan kan. Jadi untuk
menguasai apologetika, kita ini kan perlu belajar teologi, perlu belajar Alkitab, penafsiran, dan sebagainya. Jadi saya sangat mendorong orang-orang dari S1 umum untuk kembali ke S1 lagi teologi. Kecuali punya 3 hal tadi itu loh, baca bukunya kenceng gitu, kemudian memang akademisnya di atas rata-rata dan punya mentor yang sangat baik gitu. Bisa info pola pemuritan di STT Amadius Pak, sekaligus info perihal pembukaan tahun ajaran baru di Amadius. Nah oke, terima kasih, ini rekan saya ya. Wah, ini orang pentingnya sinode gini ya. Oke, sinode GKKA, wah luar biasa. Jadi gini ya, pemuritan di Amadius itu kita memang menekankan. Jadi saya membuatkan materi-materi pemuritan langsung, juga saya yang langsung buat, dan itu berurutan. Pertama tentang gospel centered life, hidup yang berpusat pada Injil, lalu purpose of life, tujuan hidup, dan nanti juga ada ministry. Jadi ada modul-modulnya yang teratur gitu. Dan kemudian hubungan dosen dengan mahasiswa juga kita kekeluargaan banget, makan ya makan bareng begitu. Kadang nonton bioskop bareng juga pernah kami lakukan gitu. Jadi model pemuritannya lebih ke arah hubungan pribadi begitu. Sering misalnya kayak berapa kali berkunjung ke rumah dosen gitu kan, dengan mahasiswa pergi keluar, bahkan ada yang untuk hal-hal yang nggak penting nyari tanaman gitu. Nanti yang suka tanaman marah ya. Nah ada beberapa hal lah yang kita lakukan itu. Nah info pendaftaran, kalau untuk sertifikat dibuka tiap semester ya, jadi minggu ini masih boleh daftar. Cuma kalau saya sarankan minggu ini daftar tuh mata kuliahnya kan nanti berkelanjutan susah gitu. Untuk yang mau dapatkan gelar sudah bisa mendaftar sekarang, walaupun nanti kuliahnya baru Agustus ya. Daftarnya di mana? Daftarnya bisa menghubungi di DM Instagramnya Amadius atau ke website ya. Di website kan ada juga, silahkan masuk di sana. Bisa di DM Instagram Amadius. Pak, STT apa saja yang pengajarannya ngawur, seperti tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan? Waduh, ini public space ya. Nanti DM saya aja secara pribadi. Saya tidak etis untuk menyebutkannya ya. Oke, masih terbuka gak untuk belajar online? Masih, cuma masalahnya banyak pelajaran itu kan, misalnya yang ditawarkan semester depan ini Yunani 2 kan nggak bisa kalau tanpa Yunani 1, Ibrani 2 nggak bisa tanpa Ibrani 1. Beberapa sih bisa diambil tanpa itu. Jadi terserah mau ngambil sekarang, daftar Januari untuk yang sertifikat boleh, cuma nggak bisa mengambil semua mata kuliah. Pak, kalau feedback dari orang-orang sekitar saya berbeda, ini sudah ya saya jawab. Mengenai panggilan itu harus dengan menerima ayat setiap hari ya Pak? Enggak. Cara Tuhan manggil itu enggak harus dengan itu, gitu. Bahkan ayat itu kan nggak bisa bicara kayak saya mau jadi hamba Tuhan, tiba-tiba muncul ayatnya kan ya nggak ada sih gitu kan ya. Cuma perenungan tiap pagi itu bisa menguatkan kita, menguatkan pergumulan kita. Jadi bukan cuma lewat ayat ya, tapi lewat omongan orang, evaluasi dari orang lain gitu. Pak, Tuhan kasih saya talenta musik, tapi saya punya hasrat menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Dengan talenta dan hasrat yang berseberangan bagaimana Pak? Karena saya bimbang dengan panggilan saya. Harus digumulkan gini, apakah benar lebih condong ke musiknya atau ke pelayanan gerejawinya? Kalau condong ke musiknya, kan ini bisa digabung sih. Kalau condong ke musiknya, ya berarti ngambil STT yang menawarkan musik gereja. Ada beberapa, misalnya STT Aletheia, STT Saat, itu menawarkan konsentrasi musik gereja, bisa. Tapi kalau fokusnya ke hamba Tuhannya, jadi hamba Tuhan, musik itu cuma sambilan. Kayak saya kan juga pemain musik kan gitu. Cuma kan panggilan saya bukan musik, bukan jadi worship pastor. Panggilan saya tetap jadi hamba Tuhan biasa. Nah, kalau memang panggilannya jadi hamba Tuhan full timer saja, musiknya secondary, ya berarti jangan masuk di STT yang menawarkan cuma musik, bagusnya di musik ya jangan. Karena kan musik bukan bagian yang penting ya gitu. Jadi harus milih mana yang primer, mana yang sekunder. Pak, saya mau nanya tentang yang harus ada damai sejahtera. Berarti kalau saya, oh ini sudah saya jawab ya. Pak, bagaimana yakin dengan konfirmasi sebuah panggilan? Karena terkadang ada keraguan. Loh, ini kenapa muncul-muncul lagi? Benar. Jika seorang ingin memuridkan orang lain seperti seorang pendeta, apakah Amadius merupakan sesuatu yang tepat? Waduh, pasti. Ya pasti, karena kami memang fokusnya kepada pemuridan gitu. Pak, saya pernah diberitahu sama salah satu seorang pengurus STT bahwa STT itu tidak menjamin perubahan seseorang. Apakah hal itu benar apa enggak Pak? Benar sekali. Tidak ada yang bisa menjamin orang. Benar ya.
Tetapi kita mikirnya gini, kalau di STT aja yang sudah sedemikian rupa diatur, dikondisikan, dibina, nggak bisa berubah, ya apalagi di tempat lain kan gitu. Jadi jangan sampai kita itu terjebak pada false dichotomy gitu. False dichotomy, pemilihan either or yang sebetulnya nggak penting gitu, nggak perlu dan salah. Jadi misalnya gini, apakah orang sekolah teologi nggak bisa salah? Ya bisa salah. Ya berarti nggak perlu sekolah teologi, ya enggak kan gitu kan. Ya sekolah teologi bisa salah, apalagi yang nggak pernah sekolah ya kan, kan masih lebih sering salah kan mikirnya gitu. Jadi kalau ditanya STT itu nggak menjamin orangnya jadi baik, bener beberapa teman saya juga nakal kok gitu, nggak sampai lulus. Saya lulus pun juga masih nggak karu-karuan dulu gitu kan, tapi jauh lebih baik kalau di seminari kan gitu, peluangnya untuk menjadi baik itu semakin besar gitu. Jadi kita jangan sampai terjebak pada either or. Kemudian terus saya jadi ragu sama STT tersebut karena saya disamain sama siswa yang gugur. Apakah STT itu benar apa enggak? Disamain dengan siswa yang gugur. Saya nggak tahu ya maksudnya apa ini, disamain dengan siswa yang gugur gitu. Maksud saya begini sih ya, jadi kalau misalnya kita memilih STT itu lihat pembinaannya baik nggak gitu. Terus lihat in and out-nya mahasiswa. Kalau out-nya mahasiswa itu terlalu banyak, ya harus hati-hati, berarti pembinaannya dan yang lainnya itu harus dipikirkan ya. Kalau outnya itu karena nggak bisa ngikuti akademis kan nggak apa-apa gitu loh, atau orangnya nggak mampu gitu, is okay sih gitu. Cuma kalau terlalu banyak yang keluar gara-gara faktor yang lain itu perlu dipertimbangkan juga. Tapi kalau nggak mau keluar tapi mutu pelayanannya jelek juga jangan ya. Berarti kan dia nggak keluar karena susah nanti dapatkan sekolah lain kan, bukan karena sekolahnya bagus. Tapi kalau keluar mau sekolah di mana, apalagi STT-nya gratis gitu. Teolog siapa yang Bapak ikutin sebagai dasar apologetika Bapak? Boleh share Pak? Untuk bisa belajar juga. Waduh, teolog apologis kesayangan saya ya. Apologis kesayangan saya aja banyak sih. Tapi terutama saya berhutang kepada William Lane Craig, J.P. Moreland, itu, kemudian Gary Habermas, Ravi Zacharias, Alistair McGrath, gitu. Hampir semua ya berarti ya, Gregory Koppel gitu kan. Wah, banyak lah pokoknya. Nanti bisa lihat di Instagramnya Apologetika Indonesia ya, rekomendasi bukunya itu adalah apologis favorit saya. Cara mencari sponsor gimana Pak? Cara mencari sponsor adalah menghubungi gereja setempat dulu, cari tahu gereja setempat itu bagaimana, kemudian cari orang tuanya mau biayai berapa gitu, seberapa yang orang tua mau kasih gitu. Jangan sampai minta orang tuh bener-bener nol gitu kan ya, tanya orang tua bisa berapa gitu. Kemudian cari di gereja, kalau nggak cari di gereja, cari coba di yayasan Kristen gitu, tanya gitu. Itu perlu ya untuk cari info-info yang semacam itu. Nah, bisa nanyakan ke STT-nya. Kalau Amadius memang tidak, misalnya masuk tanpa biaya, enggak sih, STT Amadius menjaga, enggak. Jadi harus bayar semampu orang itu membayar. Nah, nanti juga kita bisa bantu dalam arti kita memberi keringanan pembayaran. Jadi ada beberapa mahasiswa itu yang kesulitan bayar kan, bilang Pak boleh dicicil enggak? Boleh ya, jadi boleh dicicil 3 kali, pagi, siang, dan malam. Boleh kok, kita ngaturkan cara pembayarannya ya. Oke, berikutnya Pak, ada kabar Menristek mencoret akreditasi STT Kristen. Apakah Amadius menjanjikan untuk akreditasi gitu? Ini mungkin beritanya harus dicek ulang ya, karena STT itu di bawah 2 institusi. Jadi Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Tinggi. 2 institusi ini bekerja sama. STT itu masuk S1-nya tetap masuk di Dikti sih setahu saya. Jadi memang diakreditasi oleh Dikti sendiri. Jadi nggak ada tuh mencoret akreditasi STT Kristen. Menurut saya ini mungkin beritanya kurang valid kali. Atau nanti saya coba cek ulang ya. Sampai hari ini saya belum mendengar berita yang semacam ini, karena masih harus dari izinnya dari Departemen Agama, akreditasinya dari Departemen Tinggi. Tapi beberapa STT memang tidak mau ke Dikti, tidak mau ke Departemen Tinggi, cuma di Kementerian Agama. Ada STT yang kayak begitu. Tapi Amadius mengarah ke dua-duanya. Nanti akreditasinya tetap akan merujuk kepada Dikti ya. Oke, tapi itu nanti setelah tahun keempat baru bisa diakreditasi. Kemudian Pak, teman saya malah belajar teologi di gerejanya di PHK gara-gara membukakan kebenaran Alkitab. Gereja besar itu loh. Waduh, ini so sorry ya to hear that ya. Jadi mungkin
tadi saya memberitahu, jadi cari STT sebetulnya yang ajarannya benar, solid, kuat, tapi pendekatannya fleksibel. Sehingga ketika balik ke gereja asal, itu tidak langsung badut-badut gitu ya. Kecuali kalau dia sudah rendah hati, lemah lembut, pelan-pelan, tetap dikeluarkan, ya berarti gerejanya bukan gereja yang benar. Itu aja sih pikiran saya. Ya berarti nggak ada poin untuk tetap ada di gereja yang semacam itu. Tapi kalau kita sudah berusaha dengan lemah lembut, pelan-pelan, mengupayakannya gitu, ternyata tetap ditolak, ya sudah, ya berarti not a good church gitu. Gimana Pak, gereja modern sama teologi anti biasanya? Wah, ini sebetulnya kan gini ya, kalau ada orang yang mengatakan saya anti teologi, itu pasti nggak logis sih, karena semua orang itu berteologi, semua orang berteologi, cuma tinggal spektrum teologinya itu dari mana sampai mana. Kan teologi itu kan spektrumnya itu dari teologi rakyat gitu sampai teologi yang akademis kan. Semua orang tuh pasti berteologi. Bahkan saya sering ketemu orang yang anti teologi, nanti kalau ditanya gitu ternyata punya teologi. Nanti tolong nonton ya, yang lain-lain nonton video saya di channel YouTube Star Exodus. Saya sudah membahas yang pendek videonya tentang teologi, anti teologi, kemudian yang panjang tentang orang-orang awam yang suka teologi bagaimana. Oke. Berikutnya, Pak, gimana pendapat Pak Yakub mengenai penguasaan beberapa bidang ilmu? Karena apologet seperti Pak Yakub dan yang lain menguasai beberapa bidang ilmu, misalnya teologi, perbandingan agama, dan sebagainya. Nah, untuk awal memang kita perlu S1 teologi itu karena supaya kita bisa menguasai komprehensif dulu. Nah, setelah itu kita punya expertise sendiri-sendiri gitu. Jadi saya sangat mendorong kita itu punya sesuatu dulu secara komprehensif, kuat, baru expertise. Saya pun di apologetika nggak menguasai semua kok. Ya memang saya bicara tentang semua, tapi menurut saya yang paling saya kuasai itu berkaitan dengan historical Jesus, kredibilitas Alkitab misalnya, kitab-kitab kuno, arkeologi, itu sebetulnya yang lebih menjadi ekspertis saya. Tapi karena kebutuhan di lapangan, ya saya seminarnya macam-macam gitu. Jadi menurut saya perlu punya sistemnya dulu, fondasinya, kerangkanya yang kuat. Pak, apa bedanya MDiv dan MTH? MDiv itu untuk yang profesional ya, yang bukan hamba Tuhan full timer, atau MDiv itu hanya kalau di Amerika itu hanya jembatan menuju PhD langsung, itu juga bisa. Kalau MTH itu lebih akademis. Jadi kalau di Indonesia yang boleh mengajar di STT itu hanya yang MTH dan DTH atau PhD. Yang MDiv tidak boleh mengajar, ME juga nggak boleh mengajar, karena MTH itu lebih akademis, MDiv lebih untuk profesional. Atau kita fokus dan perdalam di satu bidang. Tadi saya sudah jawab ya, jadi kuasai kerangkanya, baru ngambil expertise. Pak, saya kan Protestan, kalau masuk Amadius bisa nggak? Amadius itu Protestan, jadi Amadius itu reform ya, teologinya reform, cuma pendekatannya kan kayak karismatik gitu kan ya, karena rektornya juga begini modelnya. Nah, kita ini pendekatannya fleksibel, tapi ajarannya sangat reform sekali, sangat reform. Apakah Amadius menyediakan beasiswa bagi mahasiswa baru, Pak? Kita tidak menyediakan beasiswa dalam arti full gratis, enggak sih. Jadi mahasiswa harus datang dengan komitmen, saya dengan keluarga begini, bisanya sekian. Nanti Amadius akan menanyakan, sudah menghubungi gereja tempat berjemaat nggak gitu. Jadi kita pokoknya willing to help, sangat ingin membantu gitu. Tetapi kita juga tidak mau menjual murah gitu, dalam tanda kutip, pokoknya asal ada mahasiswa, kita nggak sih gitu. Jadi semampu mahasiswanya. Ada mahasiswa Amadius yang bayar penuh di tengah jalan karena pandemi, merasa berat gitu, minta keringanan, kita kasih keringanan kok gitu. Tapi biasanya mahasiswa Amadius itu bagus-bagus. Selama pandemi dikasih keringanan, nanti pas dia sudah punya berkat Tuhan, dia ngomong lagi sama sekolah, bayarnya bisa naik lagi gitu loh. Jadi saya pikir yang paling penting di sini adalah mentalitasnya ya gitu. Jadi bukan mentalitas gratisan, tapi benar-benar sudah berusaha semaksimal mungkin membiayai diri sendiri. Kalau misalnya ada kekurangan, ya let us know. Nanti kami bisa memberikan bantuan lah ya, pemikiran, keringanan pembayaran, bahkan pengurangan untuk biaya. Nanti tolong hubungi kami. Setahu saya pendidikan tinggi berada di bawah Kemendikbud sekarang, bukan Kemenristek. Nah, sebetulnya bukan Kemendikbud ya, tapi ke Dikti. Jadi itu ya Kemendikti itu Kemenristek, kebudayaan dan pendidikan ya. Jadi ke pendidikan. Jadi masuk ke Kementerian Pendidikan Tinggi ya. Jadi Kementerian dan Kebudayaan mungkin istilahnya apa gitu. Kemudian kuliah online Amadius ada nggak? Ada sertifikat resmi, mahal nggak? Ada online, ya, tapi bukan gelar ya, cuma sertifikat saja. Ada. Mahal nggak?
relatif ya. Kalau di Amadeus itu sebulan kalau untuk program sertifikat 450 kalau saya nggak salah. Saya kan nggak ngurusin uang, saya nggak duniawi ya. Dosen lain yang ngurusin uang yang duniawi. Setahu saya sekitar berapa ya bayarnya ya? 450 atau berapa ya kalau nggak salah. Nanti coba hubungi pihak Amadeus ya. Tapi itu dalam 1 bulan. Jadi bisa ngambil seberapa banyak pun mata kuliahnya gitu. Jadi mata kuliahnya bisa diambil semua, bisa 1, bisa 2, bayarnya sama. Tiap bulannya kurang lebih segitu. Pak, saya seorang yang mempunyai masa lalu yang cukup gelap. Terus saya mau berubah dan masuk STT itu boleh nggak? Boleh, yang penting ada perubahan gitu. Mau pembunuh, mau apa, pengedar narkoba, apa semua gitu. Ya kalau sudah ada pertobatan, orang lain mengkonfirmasi, ada rekomendasi, dan memang terpanggil, pasti akan diberi kesempatan. Tuhan kita memberi kesempatan terus kok. Terus panggilan Tuhan sama bertobat itu sama nggak Pak? Oh nggak sama, ya nggak sama. Jadi bertobat itu belum tentu dipanggil Tuhan, ya kan? Semua orang Kristen kan harus bertobat, tapi kan nggak semua dipanggil jadi hamba Tuhan ya. Jadi nggak semua dipanggil hamba Tuhan. Oke, waktu kita tinggal 2 menit ya. Jadi saya mau closing statement saja. Ini ada informasi dari staf Amadeus, ini program sertifikat 400.000 per bulan ya, 400.000 per bulan. Terima kasih untuk infonya Giskia. Oke, kita akan akhiri IG live kita. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir. Jadi saya mau closing statement dengan mengatakan begini, apapun panggilan kita itu penting karena Tuhan yang menentukan panggilan kita. Entah jadi hamba Tuhan, entah tidak, penting. Maka bergumul baik-baik untuk mengetahui panggilan Tuhan untuk kita itu kemana. Dan kalau kita sudah yakin dipanggil Tuhan untuk jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, pikirkan STT mana yang paling tepat untuk saudara. Pikirkan STT Amadeus kalau saudara dipanggil untuk pemuridan, khotbah biblikal, dan apologetika. Kalau saudara merasa bahwa saudara mau jadi pelayan di gereja, di institusi Kristen, dan saudara merasa bahwa 3 hal ini benar-benar penting, menjadi kunci bagi keberhasilan sebuah pelayanan, silahkan mendaftarkan ke STT Amadeus. Kami akan dengan senang hati menolong Bapak Ibu Saudara supaya menjadi bagian dari Amadeus. Kalau tidak terpanggil dengan pemuridan, khotbah biblikal, atau dengan apologetika, boleh nggak kontak STT Amadeus? Boleh. Nanti kami akan bantu mengarahkan ke STT lain yang lebih tepat ya. Jadi jangan sungkan-sungkan. It's not about Amadeus Seminary. Ini tentang your calling, your specific calling. Jadi kami sangat ingin membantu. Entah pada akhirnya saudara end up di Amadeus atau bukan, kami akan sangat ingin membantu. Dan kami juga punya rekomendasi untuk STT-STT lain juga ya, yang kelebihannya jelas berbeda, kekurangannya juga beda dengan STT Amadeus. Oke, terima kasih yang sudah join. Kapan-kapan kita IG live bareng lagi ya. Oke, thank you.